Lu Tianyi digigit dengan getir oleh hantu berkaki 4 itu. Sebagian besar dadanya digigit, lehernya hilang, dan separuh lengannya digigit. Saat digigit oleh hantu berkaki 4 ini, Lu Tianyi mengira dia sudah mati. Ketika telapak tangan Luo Zeng mendatanginya, Lu Tianyi berpikir bahwa Luo Zeng akan mengambil kesempatan untuk membunuh orang. Bagaimanapun, sikap sebelumnya terhadap Luo Zeng tidak ambigu. Lu Tianyi tidak menyangka bahwa penggunaan kekuatan Luo Zeng secara kebetulan telah mencapai titik ekstrim, dan telapak tangan ini benar-benar mengguncang semua hantu berkaki 4. Kamu, Lu Tianyi menatap Luo Zeng beberapa saat. Luo Zeng menatap lorong di depannya dan terbang terus-menerus, dan pada saat yang sama, dengan lambaian tangan kanannya, pil hijau muda mengenai mulut Lu Tianyi. Cedera ini tidak berarti apa-apa bagi Lu Tianyi. Setelah pil akhirnya meleleh, luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, dan kulit serta daging yang telah digigit dengan cepat tumbuh. Saat ini, Lu Tianyi sangat berterima kasih kepada Luo Zeng. Tanpa diduga, pada saat kritis, orang asing yang tampaknya jahat ini menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat Patriark Qianlong dan dewa sejati lainnya terbang di depannya, ada jejak rasa jijik di hatinya tanpa alasan. Setelah dia menemukan penglihatan langit dan bumi di sini, dia bahkan melaporkan di domain 1000 naga. Patriark Qianlong bersumpah, jika dia menang di gua ini, dia akan diberi hadiah, tetapi ketika ada kesulitan nyata, orang-orang ini tidak ragu untuk meninggalkan diri mereka sendiri. Desisnya, hantu berkaki 4 ini bergerak dengan kecepatan yang aneh di dinding gua lapisan tendon, bahkan jika Luo Zeng terbang ke dalam gua, mereka tidak dapat menyingkirkannya. Di belakang, banyak hantu. Lu Tian ketika Yi mendengar suara-suara itu, dia melihat ratusan hantu hitam di kedua sisi belakang menerkam ke arahnya dan Luo Zeng, mengingatkannya dengan kengerian di wajahnya. Luo Zeng sekarang tidak memiliki tabu, dan kesadaran ilahi menyebar sepanjang waktu, dan dia tahu situasi di belakangnya ketika dia melihat ke belakang. Formasi pedang Dewa Sil. 4 fluktuasi kekuatan tak terlihat menyebar dan berubah menjadi 4 pedang panjang tak terlihat, melayang cepat. Ketertelusuran kekuatan. Mayor di Dzogchen dari jalur kekuatan ilahi. Ketika Lu Tianyi melihat fluktuasi kekuatan yang kuat ini, matanya menjadi lurus. Lu Tianyi adalah orang yang berpengetahuan luas di alam hantu jahat sepanjang tahun, tetapi hal-hal seperti jejak kekuatan sangat jarang. Dia hanya mendengarnya, tidak pernah pengalaman. Semua hantu berkaki 4 yang bergegas tersapu oleh pedang panjang yang tak terlihat ini. Puf 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 puf. Ciri-ciri dari hantu tanah berkaki 4 ini adalah kekuatannya yang tak terbatas dan kulitnya yang tebal, bahkan Dewa Dzogchen yang sebenarnya ingin membunuh makhluk semacam itu dengan sangat keras. Tetapi untuk menyingkirkan hal semacam ini, tidak ada kesulitan bagi Luo Zeng. Hantu tanah berkaki 4 yang telah dihancurkan itu menghantam dinding gua yang dibentuk oleh uratnya, berteriak, dan kemudian menjadi hitam. Tubuhnya langsung terendam di batu. Salah satu bakat dari hantu berkaki 4 ini adalah mereka bisa berjalan tanpa hambatan di urat daging. Setelah beberapa saat, sekelompok besar hantu berkaki 4 ini muncul di atas Luo Zeng. Desisnya, hantu berkaki 4 itu sebenarnya sedang memanjat bersama, mengandalkan tubuh mereka untuk membentuk jaring besar. Mereka akan diblokir. Lu Tianyi berkata dengan ngeri. Monster-monster ini agak pintar, mata Luo Zeng berkedip. Bentuk petir menjadi makna. Retak. Sepasang sayap guntur besar menyebar dari belakang Luo Zeng, dan kemudian kecepatan Luo Zeng tiba-tiba menjadi lebih dari 2 kali lipat. Lu Tianyi hanya merasa seperti terbang menembus awan dan kabut sebelum jaring besar hantu berkaki 4 tertutup. Luo Zeng telah membawanya ke tengah. Kekuatan magis tingkat kesempurnaan Xuan Lei Sendao. Wajah Lu Tianyi penuh dengan warna-warna aneh. Dia seharusnya salah sebelumnya. Luo Zeng ini harus mengambil jurusan Xuan Thunder God Tao. Saat Luo Zeng mempercepat penerbangannya, dia perlahan mendekati tim di depan. Patriark Qianlong memimpin dan bergegas ke garis depan. Setiap kali hantu berkaki 4 keluar untuk menghalangi jalan, dia melambaikan tangannya dan menunjukkan agregat Tao 5 warna, menyapu monster gelap ini ke samping. Tidak ada cara untuk terus turun. Kata Kun Ao dengan wajah tertekan mengikuti dari belakang Patriark Qianlong. Dzogchen lainnya juga berkata dengan cemas, aku akan tercabik-cabik oleh hal-hal ini ketika aku berhenti, apa yang dapat aku lakukan? Tidak peduli seberapa dalam gua ini, pada akhirnya akan berakhir. Aku tidak percaya aku akan mati di dalamnya hari ini, kata Qianlong Patriark ringan. Retak. Pada saat ini, semua orang mendengar suara gemuruh datang dari belakang. Para dewa kerumunan menyapu mundur, dan melihat sayap guntur di belakang Luo Zeng, semuanya di wajah mereka ada warna yang tidak terduga. Anak itu menyelamatkan Lu Tianyi. Jangan khawatirkan anak itu. Tapi tepat saat Luo Zeng baru saja mengikuti, banyak hantu berkaki 4 muncul di kedua sisi dinding gua lagi. Saat hantu berkaki 4 ini keluar, mereka tidak langsung menerkam semua orang, tetapi menatap semua orang dengan sepasang mata bulat. Perilaku ini agak tidak normal. Mata Patriark Qianlong sedikit mengental, dan kemudian dia melihat lubang seukuran kepalan tangan di dinding gua, dan cahaya hijau kecil muncul di kedalaman lubang. Patriark Qianlong masih sedikit bingung. Ketika dia bereaksi, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berseru, hati-hati, semuanya, hindari lubang kecil itu. Wah, begitu suara itu jatuh, magma hijau tiba-tiba keluar dari lubang kecil yang dibor oleh hantu berkaki 4 ini. Jaga apinya. Ternyata hantu berkaki 4 ini tidak bisa menahan orang-orang ini, dan mereka langsung mengebor tendon dan lapisan batuan, mengarah ke aliran mendesis. Magma berumur panjang di dalam tanah ini bahkan lebih mengerikan dari air laut pada saat itu. Bahkan para wali akan terbakar habis. Siapa yang bisa menahan? Gesek lala. 3 dewa sejati tingkat tinggi tidak bisa mengelak, dan sekelompok api menembus tubuh mereka. Api mengalir seperti anak panah tajam, meninggalkan lubang sebesar kepalan tangan di dada mereka. Cedera ini tidak berakibat fatal bagi dewa sejati atas. Tapi di sekitar cekungan itu, masih ada sedikit api. Dewa sejati tingkat tinggi ini saling memandang, saling berhadapan mata Fang melihat warna ngeri. Tolong, siapa yang akan membantuku? Salah satu dewa sejati meminta bantuan dengan rasa takut. Hancurkan aliran tebasan dari tubuh. Seseorang berteriak, tapi siapa yang berani membantu mereka? Ini berakhir dengan sedikit api. Wow, sedikit api yang tersisa meledak seketika, berubah menjadi bola api hijau, menyelimuti 3 dewa sejati tingkat tinggi. Dalam sekejap mata, 3 dewa sejati atas benar-benar lenyap.
tubuh, jiwa, dan dunia di dalam tubuh semuanya dibakar bersih, berubah menjadi aliran panas hijau, mengalir melalui celah-celah batu di tanah. Titik. Jika ada sesuatu di dunia ini yang dapat menahan arus yang sangat panas ini, aku khawatir hanya ada lapisan tulang ini. Melihat tragedi seperti itu, semua orang menarik napas. Bahkan mata Qianlong Patriark berkilat ketakutan. Sebagai orang suci, selama dia tidak berada di tempat terlarang, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi apapun. Hantu berkaki 4 itu mungkin sangat kuat, tetapi mereka tidak terlalu mengancamnya. Tapi sekarang aliran apinya sudah beda, menempel sedikit saja sudah cukup untuk membakarnya sampai bersih. Api deras yang baru saja keluar dari lapisan tendon mengalir melalui celah-celah di tanah. Nafas panas keluar dari tanah. Semua orang berdiri dengan hati-hati di tempat tinggi, beberapa dewa sejati tergantung di udara. Desisnya, saat ini, semakin banyak hantu berkaki 4 yang keluar dari tendonnya, dan semakin banyak pula lubang di dinding gua. Lampu hijau redup muncul di setiap rongga. Diperkirakan akan segera terjadi letusan besar di gua ini. Sudah berakhir, sudah mati, seorang dewa sejati tingkat tinggi merengek. Bertarunglah dengan mereka. Bagaimana cara bertarung? Bisakah kamu memblokir magma ini? Pada saat semua orang tidak memiliki tuan, Luo Zeng melihat lingkungan sekitarnya, alisnya juga mengerutkan kening. Ini benar-benar tidak akan berfungsi seperti ini. Dia tidak menyangka. Di bawah tatapannya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengusap ke tanah. Zizi, lapisan tendon sangat keras, dan Yu Taibai membutuhkan banyak usaha untuk merobek lapisan tendon. Luo Zeng berusaha sekuat tenaga, bagaimanapun, dia mengeluarkan sebongkah batu yang setinggi seseorang dari tanah, dan kemudian mengulurkan tangannya dan mengarahkannya tiba-tiba. Di bawah kekuatannya, itu berubah menjadi pedang tak terlihat, memotong batu ini. Caca-caca, batu tendon setinggi satu orang ini seperti sepotong ham tua, terus-menerus dipotong oleh pedang tak terlihat. Saat orang lain melihat tindakan Luo Zeng, mata mereka tiba-tiba berbinar. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Kun Ao, ya, lapisan tendon ini tidak takut dengan aliran api, kamu bisa menggunakan batu tendon ini sebagai tameng. Sungguh kekuatan yang kuat, dan bisakah kamu membentuknya sesuka hati? Kedipan mata Patriark Qianlong berkedip. Kepala keluarga Qianlong berusaha sekuat tenaga, dan dia juga bisa mencabik-cabik uratnya, tetapi dia tidak bisa mengangkat beban seperti Luo Zeng. Luo Zeng memotong 8 pedang berturut-turut, memotong batu tendon menjadi 9 bagian, dan mengulurkan tangannya untuk menembak terus-menerus ke sisi potongan batu. Tendon yang tebal dan keras terbang ke arah semua orang. Kehidupan dan kematian kelompok orang ini tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng, tetapi gua ini terlalu aneh, dan tidak mungkin untuk mundur sendiri. Setelah Lu Tianyi mengambil tendon, dia merasakan lengannya turun. Dia tidak menyangka hanya sepotong tendon yang akan begitu berat. Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk memotong tendon ini? Ketika semua orang mengambil tendon dan batu, di cekungan padat di dinding, api yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menyembur keluar. Geser. Api yang menebas ini seperti anak panah mematikan, menyembur dari kedua sisi. Semuanya berkumpul, satu sisi ke sisi lain. Patriark Qianlong tidak berani menahannya sekarang, memegang tendon dan potongan batu dan memblokirnya ke kiri. Dan Kun Ao juga dekat dengan Patriark Qianlong, memblokir sisi kanan dengan potongan batu di tangannya. Yang lainnya juga belajar dari satu sama lain dan berdiri berpasangan. Zizi, di bawah gerusan api, itu memercik ke sisi serpihan batu. Beberapa orang Wei Zhensen memegang erat-erat lembaran batu itu, wajahnya kaku, dan tangannya sedikit gemetar. Selama kamu menemukan sedikit api, kamu akan dimakamkan di sini, bahkan dewa-dewa sejati yang telah hidup selama bertahun-tahun ini pasti gugup. Sepotong batu tangan Luo Zeng, bersandar di punggung Lu Tianyi, tampak tenang. Semakin berbahaya situasinya, semakin kamu harus tetap tenang, hanya dengan cara ini kamu dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Semua orang bergerak maju dengan kecepatan konstan dan menghabiskan tempat ini. Luo Zeng berkata dengan ringan. Ya, Kun Ao dan aku memimpin jalan, dan semua orang mengikutiku, Qianlong Patriark juga berkata. Kemudian ke-9 orang ini melayang ke depan di udara. Mereka yang bercipratan seperti air, jika tidak hati-hati kemungkinan besar akan terciprat ke balik batu. Setiap orang berhati-hati, dan kecepatannya secara alami lambat seperti siput. Melihat sekelompok orang ini muncul sedemikian rupa, hantu berkaki 4 yang merayap di dinding gua tidak tenang. Desisnya, di bawah kepemimpinan hantu darat berkaki 4 yang pertama, hantu darat berkaki 4 lainnya sekali lagi terbang ke arah semua orang. Ledakan, hantu darat berkaki 4 menghantam perisai dengan ganas. Dewa sejati tingkat tinggi yang memegang perisai pada awalnya panik, tetapi di bawah pengaruh seperti itu, perisai itu tiba-tiba berbalik. Api tebasan yang disemprotkan ke perisai melesat ke atas, dan kemudian, seperti bunga peri, berubah menjadi tetesan hujan mematikan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh dari atas kepala semua orang. Ups, Luo Zeng juga kaget saat melihat pemandangan ini. Dewa sejati lainnya, termasuk Patriark Qianlong, Kun Ao, dan Dzogchen lainnya semuanya tercengang. Membawa lempengan tendon untuk bergerak maju, mereka enggan melakukannya. Bagaimana mereka bisa menahan aliran api yang tersebar? Jika itu menyebabkan kepanikan, aku khawatir seluruh tentara akan musnah. Dengan tergesa-gesa, Luo Zeng tiba-tiba mengeluarkan raungan tajam, semua orang menarik perisai batu keluar dan berkumpul di tengah, jangan panik. Raungan teriakan ini menggabungkan kekuatan jiwa yang tidak lemah, dan kekuatan jiwa menembus pikiran semua orang seperti jarum. Bahkan Patriark Qianlong merasakan sakit yang tak terhentikan di jiwanya. Tetapi di bawah rasa sakit yang parah ini, mereka melupakan ketakutan mereka, tidak lagi panik, dan membentuk lingkaran dari belakang ke belakang. Hanya satu Dzogchen sejati yang berteriak karena terkejut, dia benar-benar membuang urat dan batu dan bergegas keluar ke arah lain. Luo Zeng mengabaikan Dzogchen, tetapi melompat dengan tendonnya. Di bawah kecepatan tinggi yang melayang di udara, serpihan batu itu benar-benar memblokir semua aliran deras yang tersebar, dan bahkan setetes pun tidak pernah jatuh ke kepala semua orang. Adapun Dewa Dzogchen sejati yang bergegas keluar, tubuhnya lincah, tetapi aliran api yang deras ini dapat ditemukan hampir secara tidak teratur. Setelah bergegas keluar untuk jarak tertentu, dia bertabrakan dengan beberapa hantu berkaki 4, tubuhnya sedikit digosok oleh aliran api. Wow, segenggam api hijau samar menyelimuti dirinya.
Dalam sekejap, Zokchen berubah menjadi aliran bubur hijau, menetes ke tanah. Old Mo, apa kau tidak terburu-buru mencari kematian? Koma. Yang lain merasa sengsara ketika melihat pemandangan ini, dan menarik napas dalam-dalam, tapi untungnya mereka tidak terburu-buru. Nyatanya, banyak orang baru saja merasakan dorongan ini. Juga karena serangan jiwa Luo Zeng, biarkan mereka lupa sementara punya ide ini. Desisnya, meski situasinya sudah stabil untuk saat ini, serangan hantu berkaki empat itu belum berhenti. Masih bergegas menuju tendon semua orang. Namun, Luo Zeng, Qianlong Patriark, dan Nakun Ao menembak pada saat bersamaan, dan mereka memantulkan hantu berkaki empat yang terbang. Meskipun hantu tanah berkaki empat ini memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal, mereka juga tidak dapat menahan pembakaran Huo Chao. Ketika beberapa hantu tanah berkaki empat terpental dan mengenai Huo Chao, mereka langsung berubah menjadi bola bubur hijau. Mengalir, 8 orang yang tersisa membawa 8 tablet gluten dan melanjutkan dengan hati-hati. Hantu darat berkaki empat ini tinggal di sini sepanjang tahun dan sangat akrab dengan medan di sekitarnya. Tetapi di bawah upaya bersama Luo Zeng, Kun Ao, dan Qianlong Patriark, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Terlebih lagi, hantu berkaki empat ini juga takut akan kematian. Tetapi sekarang Huo Tuliu sedang terbang di sekitar gua ini, dan mereka akan dibakar sampai mati oleh Huo Tuliu secara tidak sengaja. Setelah sekitar 100 hantu darat berkaki empat dibakar, hantu darat berkaki empat itu akhirnya berhenti menyerang. Mereka terus menghilang dari permukaan lapisan tendon, mengebor lebih banyak lubang dan memunculkan lebih banyak arus. Dengan cara ini, aku berjalan maju sekitar setengah jam melawan arus api, dan bagian depan tiba-tiba terbuka. Oke, aman untuk bergegas, seru Kun Ao. Gua di depan sangat besar, dan hantu berkaki empat ini mengebor lubang di dinding gua, dengan mengandalkan tekanan dari arus Huoting itu sendiri. Setelah sampai di area terbuka, tekanan di dalam lubang belum cukup, jadi tidak ada ancaman aliran api. Saat semua orang mendekati ruang terbuka, hantu berkaki empat benar-benar berhenti mengebor. Mereka bahkan berhenti mengejar semua orang, dan menghilang di urat daging. Kepala keluarga Qianlong mengarahkan tangannya ke arah Luo Zeng dengan perasaan prihatin, terima kasih telah membantu aku. Jika bukan karena kepindahan Luo Zeng barusan, aku khawatir semua orang akan musnah. Bahkan Patriark Qianlong tidak yakin untuk menghindari semua kesibukan. Meskipun Patriark Qianlong telah membunuh Luo Zeng sebelumnya, tapi pada saat ini, asap menghilang, tidak peduli apakah Luo Zeng datang sendiri atau mengikuti, bagaimanapun juga, dia memainkan peran besar dan menyelamatkan hidupnya. Luo Zeng hanya mengangguk pelan, kesulitan ini mengharuskan setiap orang untuk saling menjaga. Aku bertindak tidak hanya untuk menyelamatkan orang, tetapi juga untuk menyelamatkan diri aku sendiri. Patriark Qianlong tersenyum dan mengangguk tak terkendali. Untuk menumbuhkan keranahnya, visinya secara alami tidak biasa. Selama bertahun-tahun penjelajahan, berapa banyak orang yang meninggal karena keegoisan dan ketidakpercayaan. Luo Zeng dan mereka tidak pernah mengenal satu sama lain, tetapi dia dapat menyadari ini, yang cukup untuk menjelaskan pola dan visi orang ini. Tetapi ketika semua orang berjalan ke area terbuka dan melihat ke depan, hati yang sedikit diturunkan tiba-tiba bangkit kembali. Gudong, gudong. Di bawah gua yang luas ini terdapat kolam dalam yang sangat besar. Namun yang ada di kolam dalam bukanlah air, melainkan genangan api. Nafas panas keluar dari kolam dalam, dan nafas menghantam orang, membuat wajahnya panas. Semua orang ragu-ragu, apakah akan maju atau tidak. Luo Zeng tidak terlalu ragu-ragu, tendonnya tertekuk, dan jari kakinya melayang pergi dengan sentuhan ringan. Ketika orang lain melihatnya, mereka juga belajar banyak. Meski berat serpihan batu tinggi yang dibuat oleh satu orang sangat mengejutkan dan cukup merepotkan untuk diterbangkan, tidak ada yang memilih untuk membuangnya. Lagi pula, benda ini bisa menghalangi aliran api, tapi bisa menyelamatkan nyawa saat kritis. Gudong, gudong, gudong. Gelembung panas terus bermunculan dari kolam yang dalam, seolah-olah seekor binatang raksasa mengintai di bawah, meludahkan gelembung. Meskipun mengetahui bahwa tidak mungkin ada makhluk dalam api yang deras, semua orang pasti merasa gugup saat setiap gelembung muncul. Saat Luo Zeng terbang, matanya juga tertuju lewati kolam dalam ini, diam-diam amati aliran api. Huo Liu pada dasarnya adalah sejenis magma, dan yang terkandung di dalamnya juga sejenis api. Dengan kepalanya berkedip-kedip, dia diam-diam mengaktifkan penguasa tak terbatas di pikirannya. Saat cincin emas di mata berkedip sedikit, penggaris non-pengukuran tidak merespons sama sekali. Tidak ada jejak Taoisme dalam nyala api ini, tampaknya itu bukan berasal dari Tao Dewa Api Muda. Itu aneh, Luo Zeng berpikir dalam hatinya. Meski tubuh fisiknya bisa menahan segala jenis api, aku khawatir juga sulit menahan aliran api. Setelah berjalan sejauh 10 mil di gua terbuka ini, suara gemuruh mulai terdengar di depannya. Wow, dari kolam yang dalam, api tiba-tiba meledak, dan setelah mengalir di atas gua, api itu menyembur kemana-mana. Meskipun lapisan batu yang diperkuat di bagian atas gua tidak takut pada pembengkakan api, di bawah hujan deras, satu demi satu lubang besar telah muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang berhenti lagi. Apakah ini air mancur? Bagaimana ini pergi? Kali ini mereka telah melihatnya. Selain area terlarang, ada tempat yang menakutkan di domain God. Wow, api yang membara di kolam dalam itu satu demi satu, menyembur, seolah bergema di kejauhan. Luo Zeng mengamatinya dalam diam, dan kemudian berkata letusan ini terjadi sesekali. Semua orang melihatnya, dan tidak sulit untuk bergegas. Patriark Qianlong juga mengangguk, temukan saja ritmenya. Ini ringan, tetapi selama kamu salah langkah, kamu akan kewalahan. Tekanan psikologis pada semua orang masih besar. Luo Zeng perlahan menyebarkan kesadaran ilahi, dan perlahan menutup matanya. Ada sekitar 1000 kolam dalam di depan semua orang. Beberapa kolam dalam ini meletus bersama, dan beberapa meletus sekali untuk waktu yang lama. Luo Zeng diam-diam mengingat waktu dan ritme setiap letusan di kolam dalam. Sekitar setengah jam kemudian, Luo Zeng perlahan membuka matanya, lalu berkata ayo berkumpul, semuanya. Percayalah, Lu Tianyi adalah orang pertama yang mengikuti Luo Zeng. Di mata Lu Tianyi, Luo Zeng lebih bisa dipercaya daripada Kunao dan Patriark Qianlong. Bagaimanapun, Patriark Qianlong dan yang lainnya tidak peduli dengan hidup atau mati mereka, tetapi Luo Zeng, orang luar, tidak pernah meninggalkan mereka dari awal hingga akhir.
Yang lain tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan pada titik ini, mereka hanya bisa bergerak maju dengan gigi mereka. Desir-desir, Luo Zeng terbang keluar, dan semua orang mengikuti. Dalam sekejap, hanya 100 meter jauhnya, aku mendengar Luo Zeng berkata berhenti. Geser. Semua orang sama seperti Luo Zeng, dan berhenti di udara. Wow, 6 atau 7 kolam dalam di sekitar kerumunan mulai meletus dengan cara yang seragam, hanya kolam dalam di bawah kaki mereka yang tenang seperti biasanya. Setelah kolam dalam itu meletus, kolam dalam di bawah semua orang mulai menggelembung. Gudong, gudong. Mata Luo Zeng berkedip, dan dia mengucapkan sepatah kata, pergi. Semua orang tidak ragu-ragu, semua mengikuti Luo Zeng dan terbang pergi. Ketika mereka bergegas keluar, kolam dalam di belakang mereka sudah meletus. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan pada saat yang sama diam-diam mengagumi Luo Zeng, aku harus mengatakan bahwa jalan yang ditemukan Luo Zeng benar dan aman. Hanya berjalan-jalan seperti ini, tidak ada bahaya untuk langsung berjalan jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk melewati kolam yang dalam ini, di sisi dinding gua tidak jauh, platform pengorbanan hitam kecil muncul. Di atas panggung pengorbanan ini, sebuah batu diabadikan. Itu adalah tikus abu-abu berbentuk batu, seolah dibuat dengan sangat hati-hati. Setelah melihat tikus batu ini, jantung Luo Zeng tiba-tiba melonjak. Dia secara alami tahu bahwa tikus batu ini tidak dibuat dengan ukiran, tetapi tumbuh dari alam, ini adalah tubuh batu tikus batu yang bereinkarnasi. Tapi pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba mencium bau yang manis. Bau ini, Luo Zeng telah mencium baunya dari angin panas sebelum memasuki gua. Saat ini, bau ini muncul kembali, yang pasti membuat Luo Zeng merasa bingung. Ketika Patriark Qianlong melihat tikus batu itu, kilatan cahaya melintas di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa itu tikus batu, itu benar-benar luar biasa. Dengan cara ini turun dari atas bisa dianggap risiko besar. Tikus batu ini pasti miliknya. Di antara 8 orang yang hadir, Kun Ao jelas bukan lawannya. Satu-satunya hal yang membuat Qianlong Patriark tabu adalah Luo Zeng. Meskipun anak ini hanyalah Zokchen, berbagai cara bermunculan dalam aliran yang tidak ada habisnya. Tidak sesederhana Zokchen. Menurut spekulasi Patriark Qianlong, Luo Zeng kemungkinan besar berasal dari raksasa Pulau Terapung. Pada saat ini, setiap orang memiliki hantunya sendiri. Terutama Kun Ao. Meskipun dia telah berteriak pada yang termiskin sebelumnya, tetapi setelah melihat ini, matanya penuh dengan keserakahan. Melihat Patriark Qianlong belum bergerak, matanya sedikit menyipit, dan dia memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Wow, Kun Ao bergegas ke tikus batu dalam sekejap mata dan menggenggamnya di tangannya. Kun Ao, apakah kamu ingin mati? Ketika Patriark Qianlong melihat tindakan Kun Ao, ekspresinya dingin. Meskipun Patriark Qianlong juga ingin mendapatkan tikus batu ini, dia masih rasional. Sekarang jalan kembali diblokir, dan kamu tidak dapat menggunakan perubahan besar, dapatkan bagaimana dengan harta karun terbaik. Masih tidak bisa keluar. Ini juga salah satu alasan mengapa Patriark Qianlong tidak terburu-buru untuk pertama kalinya. Hahaha, benda ini, Kun Ao meraih tikus batu itu dan tersenyum, wajahnya tiba-tiba mengembun, dan tangannya kosong, apa yang terjadi? Mata semua orang sudah habis. Seolah-olah seseorang sedang memainkan trik, pemandangan yang agak ajaib muncul. Tikus batu, yang seharusnya ada di tangan Kun Ao, muncul di panggung pengorbanan lagi. Luo Zeng sedikit mengernyit. Tikus batu menghilang dari tangan Kun Ao, dan kembali ke platform pengorbanan tanpa fluktuasi spasial. Masuk akal bahwa ini tidak mungkin. Patriark Qianlong juga melihat ada yang salah, hal ini aneh. Setelah itu, dia melangkah ke arah tikus batu dan meraihnya di tangannya. Setelah 2 langkah mundur, dia merasakan cahaya di tangannya, dan tikus batu itu menghilang dalam pandangan penuh. Dan tidak ada seorang pun, termasuk Patriark Qianlong, yang menyadari bagaimana tikus batu itu menghilang. Setelah Patriark Qianlong mencoba, dewa sejati peringkat tinggi lainnya juga mencoba satu persatu. Segera mereka menemukan bahwa tikus batu tidak dapat meninggalkan tempat pengorbanan 3 kaki jauhnya, dan setelah melebihi 3 kaki, secara otomatis akan kembali ke posisinya. Seseorang memasukkan tikus batu ini ke dalam cincin sumi, atau bahkan memasukkannya ke dalam dunia tubuh mereka sendiri, tetapi selama mereka bergerak lebih dari 3 kaki jauhnya, tikus batu itu secara alami akan kembali ke panggung pengorbanan. Benda ini jahat. Hukum ruang di sini tidak valid. Bagaimana ini bisa dilakukan? Terlalu aneh. Semua orang pergi untuk sementara waktu. Luo Zeng tidak berpartisipasi di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lemah semuanya, apakah kamu merasa bau manis semakin menyengat? Setelah Luo Zeng mengingatkan, orang-orang ini juga mengendus. Baik, bau yang aneh. Cium sekali di gua sebelumnya. Dari mana bau ini berasal? Semua orang memusatkan perhatian mereka pada wewangian ini. Aroma manis amis mengalir ke hidung, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Luo Zeng memperhatikan bahwa jiwanya terasa sedikit gatal. Saat ini, semburan suara lewat. Ketika Luo Zeng melarikan diri, dia melihat banyak retakan berbentuk ular di kedua sisi dinding gua mulai menyebar dengan cepat. Kakak, tidak hanya di kedua sisi dinding gua, tapi juga di bawah kaki mereka. Gua ini dibentuk oleh lapisan tulangan yang akan runtuh. Wow, tidak apa-apa jika tendon pecah, tetapi dari retakan ada banyak api yang keluar. Ups, wajah Luo Zeng berubah drastis, dan yang lainnya juga bersahaja. Sebelum mereka dapat menghindari situasi berbahaya seperti itu, mereka telah mencoba yang terbaik. Menghadapi tren dunia dan bumi, ditambah dengan hamparan api yang sangat luas, bagaimana mereka bisa menghindarinya? Mundur. Bagaimana aku bisa mundur? Kasihan, aku hanya dipromosikan menjadi dewa sejati tertinggi, dan aku akan jatuh ke tempat yang tak bisa dijelaskan hari ini. Dewa sejati tertinggi itu sedang meratap, dan Luo Zeng, Qianlong Patriark, dan Kun Ao menjadi tenang saat ini. Mereka hampir berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kerikil, yang sudah menggelinding masuk. Ledakan. Luo Zeng mengencangkan tendon dan batu dan melayang di udara, menghalangi segenggam api yang membakar yang mengalir di atas kepala. Kemudian tubuhnya tiba-tiba berbalik, menendang tendon seukuran bukit. Menyajikan di sini, otot dan ototnya menggembung, dan kekuatannya didorong hingga ekstrim. Jika tidak ada banyak ruang di sini, dia mungkin telah berubah menjadi dewa yang sunyi. Tapi meskipun dia hampir bekerja keras, setelah menendang batunya, pemandangan yang dia lihat membuat hatinya jatuh tanpa batas.
Torrens yang terbentuk oleh teriakan api telah membanjiri semua orang, termasuk Patriark Qianlong dan Kun Ao. Sebelum mereka meninggal, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa. Kenapa ini? Aliran api yang deras ini menempati hampir seluruh ruang gua, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ketika api yang membakar itu mengarah ke Luo Zeng, jantungnya bergerak tanpa suara, mengaktifkan pola emas di dadanya. Janji awal, The Promise of the Beginning adalah janji yang dibuat sejak pembukaan Domain God. Menurut spekulasi Luo Zeng, janji ini seharusnya dibuat oleh Qi Yu sendiri agar kebal terhadap semua serangan Dao Yun di Domain God. Namun, bahkan jika janji primordial diaktifkan, itu tidak terkalahkan, tidak bisa dikecualikan dari serangan jiwa dan serangan kekuatan. Aliran api ini tidak lahir dari kelompok penganut Shinto Tao, dia tidak tahu apakah itu efektif. Semburan cahaya keemasan menyelimuti Luo Zeng sepenuhnya. Pada saat yang sama, Luo Zeng telah sepenuhnya menenggelamkan Luo Zeng. Efektif. Jantung Luo Zeng tiba-tiba berdetak kencang. Lapisan cahaya keemasan di permukaan tubuhnya ini untuk mengisolasi aliran api dari tubuhnya. Tapi ada waktu untuk janji awal. Setelah aktivasi, itu hanya dapat bertahan selama 3 napas. Dengan perlindungan janji awal primordial, Luo Zeng berjuang untuk berenang dalam aliran api. Dia ingin pergi secepat mungkin dalam waktu singkat. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Cahaya keemasan di tubuhnya dengan cepat meredup, tetapi aliran api tampak tidak terbatas, dan dia tidak bisa keluar darinya. Janji terakhir di awal. Saat Luo Zeng menghadapi Iblis Tuer, dia menginspirasi janji di awal. Sekarang adalah yang terakhir. Dengan kata lain, dia hanya punya waktu untuk 3 napas terakhir. Berdengung. Dengan cahaya keemasan di permukaan tubuh, Luo Zeng masih berjuang untuk berenang. Tapi dia sepertinya bersembunyi di laut dalam, tidak bisa berenang di permukaan laut. Setelah 3 napas terakhir dihabiskan, cahaya keemasan di tubuhnya akhirnya menghilang. Seluruh tubuhnya juga terbungkus dalam Wu Huo Liu. Kali ini, bukankah kamu seberuntung itu? Suasana hati yang pahit dan rumit muncul di hati Luo Zeng. Zizi, sensasi terbakar berpindah dari luar ke dalam. Dia melihat tangannya, dengan cepat terbakar dan bersih. Dari luar ke dalam, epidermis, daging dan darah, meridian, tulang, organ dalam, dan akhirnya dunia dan jiwa batin. Tidak ada cara untuk menahan erosi api. Di saat-saat terakhir, pikiran Luo Zeng kosong. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengingat penyesalan hidup ini, dan dia jatuh ke dalam kegelapan yang mutlak. Bahkan jika jiwa dibubarkan, itu berarti akan hilang selamanya di dunia ini. Banyak legenda di Domain God mengatakan bahwa orang akan masuk neraka ketika mereka mati, yang berarti alam iblis abis. Mereka membayangkan bahwa alam iblis jurang memiliki 18 lapisan, dan alam iblis jurang fantasi penuh dengan iblis dan hantu. Hampir semua inkarnasi ketakutan akan muncul di alam iblis jurang. Yu Taibai berkata bahwa Si Linsu menyembunyikan rahasia reinkarnasi. Yue Yin Liu yang seharusnya mati itu mungkin belum mati. Jika kamu ingin bereinkarnasi, kamu harus mulai dari alam iblis abis. Jadi bukan suatu kebetulan bahwa tubuh batu tikus batu ini muncul di tepi alam iblis jurang. Tunggu, kenapa aku masih bisa berpikir? Apa aku sudah mati? Jika jiwa hancur, ia sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan, dan kesadaran berpikir secara alami akan menghilang. Ketika Luo Zeng menyadari ini, secercah harapan tiba-tiba menyala di dalam hatinya. Tapi sekarang dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mencium, kecuali sinar kesadaran itu, sepertinya tidak ada yang ada. Pada saat ini, kesadaran tiba-tiba berkomunikasi dengan Luo Zeng. Luo Zeng, kamu baik-baik saja. 9, 5, 2, 7. Luo Zeng sedikit gembira, kamu baik-baik saja. Logikanya, jika tubuh Luo Zeng terkikis, fragmen tulang di dadanya, serta jiwa 9527 di fragmen tulang, juga ikut terbakar. Tiba-tiba Erki tiba-tiba berinisiatif untuk berbicara. Tentu saja aku baik-baik saja, mengapa ada yang salah? 957 berkata dengan aneh. Jawaban seperti itu membuat Luo Zeng merasa aneh, dan Luo Zeng terus bertanya bukankah tubuh fisik aku terbakar? Potongan tulang yang berisi kamu juga harus dibakar. Bahkan jika 2 janji awal diilhamkan, itu tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Memasuki lubang itu berarti permainan fana. 9527 terdiam beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, tidak terbakar sama sekali, oke. Tidak terbakar. Luo Zeng tercengang. Ya, pecahan tulang, daging, tidak ada yang terbakar. 957 menjawab dengan enteng. Luo Zeng menjadi lebih bingung saat dia mendengarkan, dan kemudian bertanya lalu apa yang terjadi dengan aku sekarang? Keenam indera kamu telah dirampas, dan sekarang kamu berbaring di tanah dengan karakter besar, kata 9527 lagi. Luo Zeng merasa pikirannya kacau. Adegan di mana aku ditelan oleh api, tapi yang jelas di benak aku, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? 9, 5, 2, 7, tahukah kamu? Tanya Luo Zeng. Meskipun 9527 adalah tubuh spiritual yang tidak signifikan, pada akhirnya itu adalah pemisahan jiwa dari dewa kekacauan kuno, dan pengetahuannya jauh lebih luas daripada Luo Zeng. Malu untuk mengatakan, aku sebenarnya tertipu oleh Yin Hun Siang pada awalnya, 9527 menjawab, baru kali kedua aku mencium Yin Hun Siang aku yakin akan keanehan di gua ini. Sudah larut malam, kamu telah dipindahkan ke tempat hantu ini. Yun Hun Siang, tempat hantu. Luo Zeng masih konyol tampilan di cat. Sebenarnya, di dalam gua yang kamu masuki ini, tidak ada apa-apa, entah itu hantu berkaki 4 atau api yang menghantam, ini tidak ada, kata 9527 enteng, dari pertama kali kamu menciumnya aroma dari wewangian yang merangsang jiwa telah terpengaruh. Saat pertama kali melangkah ke lapisan tendon, Luo Zeng mencium bau yang harum. Aroma yang merangsang jiwa ini telah menjerumuskan semua orang ke lingkungan. Dan dupa yang mengundang jiwa kedua menciptakan situasi kematian yang tak terhindarkan. Penjelasan 9527 membuat Luo Zeng terdiam beberapa saat, lalu berkata maksudmu semua ini ilusi besar. Tidak bisa mengatakan itu, setidaknya Silinsu itu nyata, kata 9527 lagi, jika menurutku benar, Silinsu harus menjadi sarana menuju tanah reinkarnasi. Tempat reinkarnasi, kata Luo Zengqi. 957 berpikir sejenak, lalu berkata dunia di dalam tubuhmu belum sempurna. Wajar jika kamu tidak memahaminya.
Ketika beberapa orang di dunia ibu membangun dunia, mereka akan meninggalkan pintu bagi makhluk-makhluk itu, yaitu reinkarnasi kesempatan. Bereinkarnasi, bisakah kamu terlahir kembali dengan ingatan sebelumnya? Luo Zeng bertanya. Ya, 957 berpikir sejenak dan kemudian berkata menurut tebakanku, tikus batu ini seharusnya disediakan untuk Sukuli, tapi setelah Sukuli di domain dewa terbunuh, akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Mungkinkah Yue Yin Liu? Sebelum keberangkatan, Luo Zeng mendengarkan Yu Taibai dan Han Jiwi menyebut orang ini. Dia memikirkannya beberapa saat sebelum menjawab, tapi sekarang si Lin Su telah bereinkarnasi lagi, dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yue Yin Liu, mengapa kita memasuki ilusi seperti itu lagi? Aku juga tidak tahu, 957 tidak bisa memikirkannya. Kemungkinan terbesar adalah seseorang telah memonopoli Silimo sebelumnya, dan tidak ingin orang lain memasuki tanah reinkarnasi dan mendapatkan kemampuan untuk bereinkarnasi. Tetapi orang ini tidak berhasil menghentikan aku, atau apakah aku berhasil memasuki tanah reinkarnasi? Luo Zeng bertanya secara retoris. Kebenaran adalah kebenaran, tetapi keenam indera kamu saat ini telah ditutup, dan kamu tidak dapat bergerak sama sekali. Kata berhasil, aku khawatir aku tidak dapat membicarakannya. Diperkirakan kamu jatuh ke tanah reinkarnasi dengan cara yang tidak normal. Perasaan akan tertutup, 957 tersenyum tipis. Luo Zeng memikirkannya, dan apa yang dikatakan 957 bukannya tidak masuk akal. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin mirip dengan orang mati. Di mana yang lainnya? Luo Zeng bertanya lagi. Yang lain tidak sepertimu, mereka hanya bisa berbaring di tanah. 957 melihat sekeliling, apakah itu Patriark Qianlong atau Kunao, terbaring tak bergerak di tanah seperti mayat. Ia berpikir sejenak dan kemudian berkata aku dapat menyampaikan lingkungan yang aku rasakan kepada kamu. Lagi pula, Luo Zeng merasakan kesadaran 9527. Ketika kesadaran 957 terhubung dengan jiwanya sendiri, gambar-gambar sekitarnya tiba-tiba muncul di benaknya. Ini adalah dunia yang gelap, dikelilingi oleh ketiadaan. Tapi tidak di kejauhan, Luo Zeng melihat altar kecil, dan patung tikus batu masih duduk di atas altar. Tidak seperti altar yang aku lihat sebelumnya, pada saat ini, ada gumpalan asap biru yang perlahan melayang di sekitar altar. Luo Zeng berpikir sejenak, lalu bertanya pada 9527, bisakah kamu mengontrol tubuh fisik aku? Aku ingin pergi ke altar untuk melihat-lihat. Luo Zeng merasa bahwa kunci dari masalahnya masih ada di altar Si Lin Su, tetapi setelah keenam inderanya dilepaskan, dia tidak bisa mengangkat tubuhnya. Tetapi 9527 tampaknya tidak tunduk pada batasan seperti itu. Aku akan mencoba, 957, tanpa ragu-ragu, menuangkan kesadarannya ke dalam pikiran Luo Zeng. Setelah beberapa saat, tubuh Luo Zeng terhuyung-huyung. Tapi begitu dia bangun, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan embusan. Maaf, ini pertama kalinya mengontrol tubuh manusia, kata 957 dengan enteng. Kemudian Luo Zeng naik lagi, bergoyang ke depan dalam kegelapan, berjalan perlahan menuju altar. 2305. Tepat ketika Luo Zeng bangun dan tidak mengambil dua langkah, sosok besar tiba-tiba muncul dalam kegelapan tidak jauh dari situ. Sosok besar itu bergerak perlahan dalam kegelapan, tapi masih terlihat jelas pada 9527. Dalam waktu singkat, dari kegelapan, dua titik hijau kecil muncul, yang sebenarnya adalah tikus setinggi manusia. Itu tikus besar. Setelah memperhatikan tikus itu, 957 mengendalikan tubuh Luo Zeng untuk tiba-tiba berhenti dan berdiri tak bergerak. Tikus itu naik dengan lembut, mendekati Ratu Dewa Sejati berpangkat tinggi terdekat, meraihnya dengan satu gigitan, dan menyeretnya ke dalam kegelapan. 6 indera dari Dewa Sejati atas tertutup, dan dia tidak tahu situasinya sama sekali. Bahkan jika tikus besar itu mengunyahnya dari atas ke bawah, Dewa Sejati tingkat tinggi ini tidak akan pernah tahu. Jika kamu mati seperti ini, kamu benar-benar dianiaya. Dalam kondisinya saat ini, begitu dia ditangkap oleh tikus itu, dia mungkin tidak akan selamat. Dengan kata lain, tubuhnya jauh lebih kuat dari dewa-dewa sejati dan bahkan patriark dari 1000 naga, mungkin tikus besar itu tidak bisa mengunyah, tapi bisakah dia mendapatkan nyawanya kembali? Jelas tidak realistis untuk hanya menggantungkan harapan kita pada hal ini. Tikus ini tidak memiliki kebijaksanaan dan tidak akan bisa memakan kepalamu untuk sementara waktu. 9527 merasakan emosi cemas Luo Zeng, tetapi terhibur. Karena itu, 957 terus mengendalikan tubuh Luo Zeng yang bergerak perlahan. Bagaimana kamu mengatakan tikus-tikus ini berasal? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Haruskah diatur oleh orang yang memonopoli Silimo? Yin Hunxiang hanya bisa menciptakan ilusi, tapi tidak bisa membunuh orang. Setelah 6 indera disegel dan mendarat di sini, mereka hanya bisa dimakan oleh tikus besar ini dengan patuh. 9527 terus menyimpulkan. Mungkin, kesimpulan 957 mungkin dapat menjelaskan beberapa masalah secara masuk akal. Ingin memahami seluk-beluk tempat ini bukan masalah waktu. Dia baru saja mengambil beberapa langkah, dan beberapa sinar hijau bersinar di kegelapan di kejauhan. Lagi, setelah 9527, tubuh Luo Zeng menegang lagi dan berdiri tak bergerak. Saat ini, Luo Zeng sangat dekat dengan altar. Setelah 3 tikus besar dan tidak bersahabat muncul dalam kegelapan, 2 dari mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil tubuh 2 dewa sejati di tanah. Dan salah satu dari mereka datang perlahan ke arah Luo Zeng. Ups, Luo Zeng tersenyum pahit, lalu bertanya 9, 5, 2, 7, maukah kamu lari? Bahkan jika kamu lari, aku khawatir kamu tidak bisa menjalankan tikus besar ini, 9527 berkata tanpa daya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan tubuh Luo Zeng, yang jauh lebih tidak fleksibel daripada Luo Zeng sendiri, kecuali jika Luo Zeng membiarkan dirinya merampas jiwanya dan mengambilnya. Jadi Luo Zeng dan 957 memperhatikan tikus besar itu dengan tenang. Ketika tikus besar itu berjalan menuju Luo Zeng sebentar, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Dewa Dzogchen yang sebenarnya bernama Kun Ao. Memutar arah tanpa peringatan, menuju Kun Ao berjalan. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng dan 9527 menghela nafas lega. Bagaimanapun, itu adalah binatang tanpa kebijaksanaan. Setelah tikus besar menyeret Kun Ao ke dalam kegelapan, langkah Luo Zeng akhirnya dipercepat. 3 anak tangga dan 2 anak tangga sudah menginjak altar. 9, 5, 2, 7 melepaskan kesadaran ilahi dan melihatnya.
Kecuali asap yang menyilaukan, tidak ada kelainan yang terlihat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Luo Zeng bertanya. Keluarkan bangkai tikus silin itu, kata 957. Luo Zeng tidak memiliki banyak petunjuk untuk datang ke sini, hanya mengandalkan mayat tikus. Dalam setiap reinkarnasi silin rat, untuk menemukannya bergantung pada bangkai tikus kehidupan sebelumnya. Mayat tikus ini harus menjadi kuncinya. Tapi bagaimana cara mendapatkannya sekarang? Luo Zeng berkata lagi. Hanya saja mengeluarkan bangkai tikus di cincin sumi tidaklah mudah sekarang. Hanya ada tanda jiwa Luo Zeng di cincin sumi ini, dan jiwa 9527 tidak dapat dikeluarkan darinya. 9527 berpikir sejenak, lalu mengangkat tangan kanannya ke dahi. Kamu melepaskan kesadaran spiritualmu dan mencoba untuk membuka kunci jiwa tanda cincin sumi. Lepaskan kesadaran. Jiwa Luo Zeng dilarang dan ditutup dengan 6 indera, seolah-olah tertutup dalam kotak gelap, tanpa bantuan 9527, dia tidak akan bisa membedakan utara, selatan, timur dan barat. Tapi sekarang aku hanya bisa mencoba. Jiwa Luo Zeng adalah emas. Didorong oleh paksaan jiwa besar, kesadaran ilahi telah menjadi sangat kuat. Dia sekarang dengan paksa menerobos tingkat pembatasan ini. Berdengung, jiwa Luo Zeng terus-menerus bergetar, mendorong kesadaran ilahi untuk keluar dari pikirannya dan berkomunikasi dengan cincin suminya. Tapi dia berusaha sekuat tenaga, sumi ring masih tidak bergerak. Tampaknya larangan yang diatur oleh Yin Hun Xiang memang sangat kuat, bagaimanapun, adalah mungkin untuk menutup Luo Zeng, serta kepala keluarga Qianlong, dan sub orang bijak lainnya, yang jelas bukan yang bisa dilakukan oleh dewa-dewa sejati biasa. Tidak berpengaruh, Luo Zeng tersenyum masam. Ayo lagi, kata 9527 dengan enteng. Luo Zeng mengangguk, ekspresinya menjadi sangat serius lagi. Berdengung, dengan cahaya keemasan di tubuh Luo Zeng, jiwa yang tak terlihat itu keluar dari pikirannya. Zanxing Sendao. Kali ini, mendesak Zanxing Sendao bukan untuk tujuan menggunakan gerakan pedang, tetapi hanya untuk membuka cincin suminya, yang juga merupakan gerakan tak berdaya. Di bawah desakan penuhnya, bagaimanapun juga, seberkas tekanan jiwa menerobos larangan. Memanfaatkan momen ketika tekanan jiwa menerobos, kesadaran ilahi Luo Zeng juga dituangkan ke dalam cincin sumi, dan mayat tikus silin ditarik keluar. Ledakan, mayat silin rat jatuh di atas altar seperti ini. 957 dan perhatian Luo Zeng sekali lagi terfokus pada mayat tikus ini. Mayat tikus memancarkan kilau samar seperti biasanya, namun tidak ada gerakan selain itu. Sepertinya, tidak berguna. Luo Zeng Dao. Tidak, lihat. 957 menyerahkan semua pemandangan yang dia rasakan kepada Luo Zeng. Mayat batu ini abadi, dan pada awalnya merupakan sejenis makhluk misterius. Tapi sekarang mayat tikus itu jatuh di altar, awalnya lunak rambut yang bersinar terang mulai rontok satu persatu, dan dagingnya mulai membusuk terus-menerus. Dalam sekejap mata, seluruh bangkai tikus silin telah berubah menjadi tumpukan tulang. Tulang-tulangnya juga membusuk dengan cepat, retakan muncul, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan abu dan tenggelam ke dalam altar. Altar mulai berputar perlahan. Setelah sekitar 3,5 putaran, lingkaran cahaya oranye pucat tiba-tiba muncul dari tengah altar. Hah, pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba merasa bahwa pembatasan untuk menutup keenam inderanya telah menghilang. Di bawah rasa pusing, indera peraba, penciuman, dan pendengaran Luo Zeng semuanya kembali. Tetapi pada saat yang sama, tikus batu di atas altar juga menjadi hidup, dan mau tidak mau bergegas menuju Luo Zeng. Mencicit, melihat Luo Zeng di mata besar si Lin Su ini penuh dengan kebencian. Tujuannya adalah gantian Luo Zeng. Ketika Luo Zeng pertama kali datang ke domain Lord, dia pernah digigit oleh tikus batu ini. Saat itu, si Lin Su masuk ke dalam tubuhnya dan mati terkikis oleh kekacauan tersebut. Tampaknya si Lin Su tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki pelajaran sama sekali, dia baru saja bereinkarnasi dan akan mengulangi kesalahan yang sama. Tikus batu ini bereinkarnasi terakhir kali, dan juga memiliki basis budidaya dewa sejati tengah. Orang tua yang sangat jahat bukanlah lawan si Lin Su, dan tubuhnya hancur. Setelah kelahiran kembali kali ini, kultivasinya diturunkan ke tingkat lain, hanya dengan budidaya dewa sejati yang lebih rendah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Luo Zeng yang dihadapinya pada awalnya telah berkembang dari kesaksian sepele menjadi dewa Dzogchen yang sebenarnya. Si Lin Su baru saja mendekati Luo Zeng, dan Luo Zeng menangkapnya dengan lambaian halus. Mencicit, si Lin Su berjuang terus-menerus di tangan Luo Zeng, dengan tubuh meringkuk, dia membuka mulut untuk menggigit jari Luo Zeng. Salah satu bakat tikus batu ini adalah bisa berjalan melewati benda apapun, pada saat itu tubuh Luo Zeng sudah sangat kuat, tapi tikus batu ini masih bisa menembusnya dengan sekali bor. Jika digigitnya, jari Luo Zeng juga bisa digigitnya. Luo Zeng secara alami tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia memegang ekor tikus silin di satu tangan dan menggelengkan sedikit, dan kepalanya yang awalnya bengkok hanya bisa menggantung. Tidak peduli seberapa keras perjuangannya, itu seperti mainan. Nyaring. Setelah mencoba beberapa kali, si Lin Su akhirnya memilih untuk menyerah dan tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang keras. Saat teriakan ini menyebar, ada suara gemerisik dari segala arah. Bintik-bintik hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kegelapan, diikuti oleh bayangan tikus besar. Tikus besar ini, sejujurnya, tidak bisa dianggap sebagai jenismu. Luo Zeng memandang tikus besar itu dengan senyum tipis. Karena si Lin Su adalah satu-satunya roh sejati, itu adalah keberadaan yang unik, dan secara alami tidak mungkin ada ras yang ada. Tapi sepertinya dia bisa memanggil ini beberapa tikus besar datang. Ciut, tikus besar ini, yang awalnya bodoh, akhirnya melihat Luo Zeng di panggung pengorbanan. Setelah mata mereka melihat silimo di tangan Luo Zeng, mereka tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah terang. Desir-desir, hewan pengerat itu awalnya lincah, meskipun sangat besar, kecepatannya masih luar biasa, dan tidak butuh waktu lama untuk bergegas ke Luo Zeng. Menghadapi tikus besar ini, mata Luo Zeng bersinar dengan guntur. Retak, rantai petir tiba-tiba muncul di depannya, mengenai tikus pertama, dan kemudian dengan cepat melompat ke tikus lainnya. Hanya dalam sekejap mata, rantai petir telah melonjak ratusan kali. Dengan setiap lompatan, seekor tikus besar gemetar, dan itu benar-benar mati. Segera ratusan tikus besar terbaring tak bergerak di tanah. Kemudian Luo Zeng perlahan mengangkat si Lin Su, dan berkata dengan lemah, setiap kali kamu bereinkarnasi, kamu memiliki kenangan masa lalu.
kebijaksanaan tidak rendah, dan kamu harus dapat memahami apa yang aku katakan. Aku ingin tahu, letakkan larangan ini. Siapa ini? Si Linsu digantung terbalik di udara, menatap Luo Zeng hanya dengan mata sebesar kacang kedelai, seolah-olah dia tidak ingin berbicara. Jika kau tidak memberitahuku, aku tahu, itu pasti Yue Yin Liu. Luo Zeng berkata dengan ringan. Selain dia, aku orang lain tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan larangan yang begitu kuat, dan orang-orang setelah dia, seharusnya dimakan oleh tikus besar itu. Jadi siapa Yue Yin Liu yang sekarang bereinkarnasi? Di zaman dewa sebelum Yue Yin Liu, pasti ada seseorang yang mendapatkan si Linsu. Diperkirakan bahwa orang-orang itu tidak mengetahui rahasia reinkarnasi secara menyeluruh, dan tentu saja mereka tidak dapat mencapai ketinggian Yue Yin Liu. Setelah itu, orang-orang yang mendapatkan tikus silin, seperti Kun Ao dan lainnya, dimakan dengan bersih oleh tikus besar itu. Mencicit, si Linsu terus mencicit, seolah-olah tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan Luo Zeng. Luo Zeng menatap mata kedelai itu dan mencibir, apakah kamu berpura-pura bodoh? Segera dia menekannya di atas altar dengan satu tangan, sepertinya selama tubuhmu dilemparkan ke atas altar ini, kamu dapat bereinkarnasi dan terlahir kembali dengan segera. Tidak perlu menunggu lama, haruskah aku coba lagi? Setelah itu, dia menekan ekor si Linsu dengan satu jari, dan ada busur listrik yang mengerikan berdetak di sisi lain. Mengandung busur cara dewa petir yang sangat dalam, itu memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Setelah si Linsu memperhatikan busur itu, mata Huang Dou tampak ketakutan. Tebakan Luo Zeng benar. Jika mati di altar ini, memang bisa bereinkarnasi secara langsung. Si Linsu juga merupakan eksistensi abadi di domain dewa, tetapi situasinya sangat istimewa. Tetapi bahkan jika dia dapat bereinkarnasi tanpa batas waktu, dia tidak ingin mencoba untuk dibunuh lagi dan lagi. Mencicit, ini adalah tempat kelahiran kembali. Sejauh ini, hanya 4 orang di domain dewa yang bereinkarnasi dengan mulus. Kamu bisa tahu dari sekilas, mengapa kamu selalu berusaha untuk saling memaksa. Si Linsu tiba-tiba berkata dengan suara melengking. Akhirnya bicara naik, meskipun suaranya keras dan aneh, Luo Zeng memahami setiap kata. 4 orang bereinkarnasi dengan lancar. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Ya, Zi, si Linsu berkata tanpa daya. Bawa aku, kata Luo Zeng lagi. Sekarang si Linsu sepertinya tidak punya pilihan saat menghadapi Luo Zeng. Benar-benar tidak menyangka Luo Zeng akan melanggar larangan Yue Yin Liu. Jika bukan karena kecelakaan ini, ia akan menunggu di sini dengan tenang. Orang itu berkata bahwa jika dia tidak dapat menemukan tubuhnya, dia akan menemukan dirinya sendiri. Tidak hanya ada satu cara untuk memasuki tanah reinkarnasi, cara lainnya adalah alam iblis jurang. Meskipun jalur wilayah iblis abis sangat sulit, ia percaya bahwa dia akan dapat menemukannya. Di bawah kepemimpinan si Linsu, Luo Zeng meninggalkan altar dan berjalan menuju kegelapan. Setelah jarak sekitar beberapa ratus kaki, Luo Zeng muncul di depan deretan anak tangga rendah, di sepanjang anak tangga untuk mengambil anak tangga. Setelah mendaki 2 atau 300 langkah, Luo Zeng merasakan bagian depan. Momentum yang bagus. Nafas itu sangat mirip dengan nafas Ciwa, tetapi aura yang begitu agung tidak pernah bisa dilepaskan oleh Ciwa. Ada apa di balik tangga? Luo Zeng sedikit penasaran. Kamu tahu kapan kamu naik? Jawab si Linsu. Setelah beberapa saat, Luo Zeng akhirnya naik ke puncak tangga. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ribuan titik cahaya mengambang di kehampaan. Ini adalah lautan bintik cahaya yang sangat besar. Bahkan jika langit penuh dengan bintang, sulit untuk melawan pemandangan seperti itu. Ini, apa ini? Luo Zeng dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Ini api ingatan. Luo Zeng gagal memaksa si Linsu untuk menjawab. 9527 telah menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Prasyarat untuk reinkarnasi dan kelahiran kembali adalah mengambil api ingatan. Tikus batu ini seharusnya adalah makhluk yang mengelola tempat ini, jadi meskipun sudah mati, ia tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya, dan ingatannya bahkan semakin tidak mencukupi. Orang lain ingin bereinkarnasi dan membutuhkan bantuannya untuk menemukan api ingatannya sendiri. Setiap makhluk yang lahir di domain God akan memiliki sedikit api ingatan. Dari zaman kuno hingga saat ini, jumlah kelahiran adalah angka yang tak terbayangkan. Api ingatan di lautan api di depanku secara alami terlalu banyak untuk dihitung. 9527 baru saja selesai berbicara, sedikit api ingatan melayang ke arah Luo Zeng. Apakah api ingatan ini adalah jiwa? Luo Zengqi bertanya. Reinkarnasi mengatakan bahwa awalnya sangat misterius, dan Luo Zeng secara alami penuh dengan keingintahuan. Menurut pemahaman sebelumnya, reinkarnasi haruslah kelahiran kembali jiwa, sehingga ia dapat memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya. Tidak, 957 berkata dengan ringan, jiwamu hanyalah pembawa ingatan. Api ingatan ini adalah tanda keberadaan makhluk, dan itu merekam kehidupan makhluk. Jiwa hanyalah pembawa. Luo Zeng melamun. Api ingatan lavender kecil melayang ke arah Luo Zeng, dan Luo Zeng mengulurkan jarinya dan menyentuhnya dengan ringan. Api ingatan ini tidak memiliki sentuhan apapun, seolah-olah itu hanyalah sebuah titik ketiadaan. Setelah menyentuh, perasaan aneh dengan cepat ditransfer ke pikiran Luo Zeng di sepanjang jari. Om, Luo Zeng jatuh ke dalam api ingatan ini dalam sekejap mata. Banyak gambar melintas di benak Luo Zeng untuk sementara waktu. Ini ternyata menjadi ingatan anak-anak. Kota Dewa Lieyu, 3.000 anak dari keluarga Lai dipraktekkan di bawah monumen Tao, dan anak ini adalah salah satunya. Nama anak itu adalah Lai Huan, baru berusia 4 tahun, dan bakatnya dalam mengolah dewa api muda hampir tak tertandingi. Seorang pria berusia 4 tahun yang telah menjadi seniman bela diri telah dapat pergi ke monumen Tao tentang dewa api muda untuk memahami. Dianggap sebagai harta karun oleh keluarga Li kehadiran. Dalam 1000 tahun, keluarga Lai aku pasti akan memiliki sub bijak lain. Keluarga Lai kami harus merekomendasikan dia kepada keluarga Fang dan mengirimnya ke pulau raksasa terapung untuk pelatihan. Mungkin dengan Lie Huan, keluarga Lai ku bisa menjadi salah satu yang terkaya. Para tetua dari keluarga Lai sangat berharap untuk Lie Huan. Gambaran api ingatan terus berkelebat di benak Luo Zeng. Luo Zeng dapat merasakan berbagai emosi dalam kehidupan, kebanggaan, ketakutan, tangisan, kebahagiaan anak ini. Bahkan ada persepsinya tentang jalan dewa api muda. Wawasan seperti itu sangat membantu kultivasi, hati Luo Zeng sedikit melonjak.
Yang disebut kultivasi adalah pencerahan yang konstan, dan dalam api ingatan ini, wawasan unik dari Li Huan pada Dewa Api Muda terekam dalam aslinya. Perasaan seperti ini hampir sama dengan berlatih sekali. Bahkan efeknya bahkan lebih baik. Lagi pula, di domain God, kebanyakan dari mereka biasa-biasa saja, dan jenius seperti Li Huan jarang. Pengalaman kultivasi semacam ini mungkin tidak banyak berguna bagi Luo Zeng, tetapi bagi dewa sejati lainnya, ini adalah sumber daya kultivasi yang tak terbayangkan. Jika seseorang bisa datang ke sini, membaca api memori terus-menerus, dan mewarisi pengalaman kultivasi dalam ingatan, peningkatan tingkat kultivasi bisa dikatakan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Sentimen yang lengkap dan kaya terkandung dalam api ingatan, dan ada banyak sentimen dalam api ingatan yang tak terhitung jumlahnya ini. Jika kamu dapat memanfaatkan api ingatan ini sepenuhnya, kamu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi kamu ke tingkat yang menakutkan, dan aku khawatir itu akan memungkinkan seniman bela diri untuk melangkah ke dewa sejati atas dalam waktu singkat, dan bahkan menyelesaikannya. The Young Fire Gateway, untuk menjadi jodoh hati dengan transmutasi, jika kamu ingin berlatih sendiri, kamu dapat melakukannya tanpa hati. Ketika Luo Zeng melihat ingatan Li Huan tentang kultivasi, ingatan ini tiba-tiba berakhir. Dalam adegan terakhir, Luo Zeng melihat pisau seputih salju memotong leher Li Huan. Ayah, orang yang membunuhku adalah, Paman, sebelum dia meninggal, Li Huan akan meneruskan orang yang membunuhnya dengan ilmu ilahi. Setelah Luo Zeng selesai membaca memori di dalamnya, api memori di Li Huan akhirnya menghilang. Dia melihat api ingatan dan cukup tersentuh. Cincin kuat ini bisa dibilang jenius di antara para jenius, tapi sejak lahir sampai mati, belum terlalu 10 tahun. Akhirnya, dia meninggal secara tragis oleh pisau pamannya, yang juga merupakan tragedi setelah perselisihan keluarga. Namun, dari api ingatan, Luo Zeng tidak merasakan kebencian terhadap Li Huan. Aku pikir dia hanyalah anak naif dengan bakat luar biasa. Bahkan jika dia dibunuh oleh pamannya pada akhirnya, dia tidak memiliki banyak kebencian. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Lai. Yang tidak diketahui Luo Zeng adalah bahwa keluarga Lai ini berada di utara domain Lord, dan juga merupakan klan besar yang bercokol. Bahkan ada argumen yang terlalu kaya. Keluarga Lai memiliki 2 sub orang bijak, dan mereka harus menjadi salah satu keluarga yang dapat disebut sebagai keluarga kaya di zaman ini. Hanya karena insiden cincin kuat, serangkaian perkelahian keluarga dipicu. Pemilik keluarga dibunuh, dan setelah satu urat nadi utama dalam klan dihubungkan, mereka semua dapat dihukum. Akhirnya, 2 sub petapa utama dalam klan itu mengambil tindakan, dan keduanya terluka. Hingga sekarang, mereka belum memulihkan vitalitas mereka. Api ingatan menghilang perlahan. Luo Zeng sekali lagi menyentuh sedikit memori dengan jarinya. Saat dia menyentuh, dia sekali lagi dikelilingi oleh kenangan dalam api ingatan. Memori dalam api memori ini hanyalah sebuah bias dewa pegunungan terpencil. Orang suci ini tidak pernah keluar dari gunung itu seumur hidupnya, dan dia bahkan tidak memasuki kota suci. Pada akhirnya, desa pegunungan ini terlibat dalam perang keluarga tanpa alasan, dan orang suci itu mati di dalamnya. Tepat ketika Luo Zeng terus membaca api ingatan, mata si Linsu di tangan Luo Zeng memancarkan warna licik. Tatapannya sedikit melihat ke kejauhan. Api ingatan itu sendiri terbagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin lama kamu hidup, semakin banyak kenangan yang kamu miliki, dan semakin terang api ingatan. Beberapa dewa sejati telah selamat dari puluhan zaman, dan ingatan tentang dewa-dewa sejati ini berkali-kali lipat lebih banyak daripada orang biasa. Di bawah kendali si Linsu, di lautan yang terbentuk oleh titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, api ingatan yang sangat terang perlahan bergerak menuju Luo Zeng. Luo Zeng tidak menyadarinya, dia masih tanpa lelah membaca api kenangan di sekelilingnya. Kebanyakan kenangan dalam api ingatan itu membosankan. Lagi pula, kebanyakan orang di domain God adalah mereka yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka. Mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka dan tidak pernah berlatih. Yang mereka inginkan hanyalah kehidupan yang stabil dan kemampuan untuk hidup dengan ketenangan pikiran. Tanpa mencapai cara ilahi, tidak akan ada umur yang tidak terbatas. Setelah ribuan tahun, umur itu habis dan dengan tenang menghilang di sudut para dewa. Pemilik api ingatan ini akhirnya mati dalam kelaparan jiwa, gumam Luo Zeng. Api kecil ingatan yang dia temukan secara tidak sengaja ternyata adalah dewa sejati dari keluarga Musen. Musen ini menjelajahi kelaparan jiwa di tanah terlarang di hadapan 15 dewa, ketika si Xiao Qiao tidak bisa mengendalikan kelaparan jiwa. Di bawah persaingan yang ketat, mereka terjerumus ke dalamnya. Ketika dia baru saja menghentikan api ingatannya, mata si Linsu tiba-tiba berkedip. Kemudian kesadaran 957 diteruskan, Luo Zeng. Hati-hati, di lautan yang dibentuk oleh api ingatan yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi sungai, tiba-tiba dipercepat, dan menyapu Luo Zeng. Api ingatan ini pada awalnya tidak berbahaya, mereka bukanlah jiwa, tapi hanya sebuah tanda kecil di dalam jiwa. Jadi Luo Zeng tidak siap, tetapi setiap api memori mengandung sejumlah besar memori. Secara khusus, api memori yang telah disapu telah sengaja dipilih oleh si Linsu. Ketika api ingatan menyerbu Luo Zeng, sejumlah besar ingatan jatuh ke dalam jiwanya. Dalam sekejap mata, banyak gambar yang dengan gila dituangkan ke dalam jiwanya. Keinginan, kekuatan, pengobatan yang baik, gunung yang jauh, langit. Semua jenis profesi, semua jenis kehidupan, semua jenis wawasan, dan sejumlah besar informasi berdampak gila-gilaan. Jiwa Luo Zeng tidak dapat menampung kenangan ini dalam waktu singkat. Pada saat ini, dia merasa kepalanya akan meledak. Jiwa Luo Zeng juga kuat dan dapat menanggungnya, tetapi permukaan jiwa mulai tampak berbintik-bintik. Pola, berubah menjadi orang lain, aku khawatir jiwa akan hancur sejak lama. Dan ketika Luo Zeng diserang oleh api ingatan, tikus batu telah melepaskan diri dari Luo Zeng dan langsung turun ke dasar tangga. Aku tidak hati-hati. 9, 5, 2, 7, dalam keputusasaan, sekali lagi memanipulasi Luo Zeng. Dia menendang kakinya tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya berguling ke belakang. Boom, boom. Kemudian seluruh orang menuruni anak tangga yang curam ini. Api ingatan yang menyerbu tidak bisa menginjak tangga, hanya setelah melayang di sekitar tangga, apakah mereka perlahan kembali ke lautan api ingatan. Luo Zeng tidak tahu berapa banyak jatuh di jalan, dan akhirnya berhenti di bawah tangga. Luo Zeng, yang terbaring di tanah, memiliki mata yang sedikit lesu, dan ingatannya yang besar membuat pikirannya bingung.
Luo Zeng, kamu baik-baik saja. 957 berseru. Setelah beberapa saat, Luo Zengcai mereda, matanya berangsur-angsur kembali normal. Tidak apa-apa, hanya berisiko. Wajah Luo Zeng menunjukkan ekspresi ketakutan, dan dia tidak menyangka api ingatan memiliki kemampuan ini. Tikus orang pembawa sial itu. Luo Zeng tiba-tiba bangkit, sosoknya terbang, dan kemudian dia mengulurkan tangannya dan membentak. Bola api kecil meluncur. Setelah bola api terlontar ke udara, tiba-tiba meledak, membentuk bola api besar. Wow, di bawah nyala api yang ganas, itu segera melepaskan cahaya dan panas yang tak ada habisnya, menerangi area gelap ini seperti siang hari. Awalnya area redup ini adalah aula bobrok. Ada tembok, pilar, dan tangga yang berat dan dibuang di mana-mana, selain 3 altar paralel. Altar reinkarnasi Silinsu hanyalah salah satunya, dan di atas ketiga altar itu ada pintu besar yang besar. Di kedua sisi gerbang raksasa terdapat pahatan 3 kepala dan 6 lengan, ini adalah patung yang sangat familiar bagi Luo Zeng. Apa Ciyu lega? Mata Luo Zeng sedikit berkedip. Saat ini Luo Zeng juga tidak mau mengamati gerbang raksasa, dia harus menemukan tikusnya terlebih dahulu. Silinsu sekarang hanya memiliki kekuatan dewa sejati yang lebih rendah, dan memanfaatkan Luo Zeng untuk melarikan diri di bawah api ingatan, tetapi jarak pelariannya tidak jauh. Di bawah tatapan Luo Zeng, dia melihat Silinsu bergerak cepat tidak jauh dari situ. Retak. Begitu sayap guntur di belakang Luo Zeng terbuka, mereka berubah menjadi cahaya petir dan mengejar Silinsu. Melihat Luo Zeng langsung mendatanginya, Silinsu berguling di tempat, dan lampu merah menyala di mata tikus, dan ilusi datang ke arah Luo Zeng. Ilusi ini adalah metode rahasia untuk memanipulasi jiwa. Sebelum Luo Zeng dan Qianlong Patriark dan yang lainnya tidak waspada, mereka direkrut secara alami. Tapi sekarang Luo Zeng sepenuhnya dijaga, bahkan jika Silinsu menggunakan dupa yang merangsang jiwa, sulit untuk menjadi efektif. Panggilan. Luo Zeng melewati ilusi dan mengulurkan jarinya dengan jentikan. Retak. Sebuah cambuk petir tiba-tiba mengenai daging tikus Silin. Kekuatan besar cambuk petir langsung meledakkan Silimo ke udara. Mencicit, jangan bunuh aku, Silinsu berteriak dengan suara aneh. Tapi serangan Luo Zeng tidak berhenti, masih terus berdetak. Bentak, bentak, bentak. Setelah selusin cambukan, Luo Zeng berhenti. Tikus batu itu benar-benar hitam oleh guntur dan kilat, mengeluarkan bau yang menyengat di mana ada kehidupan. Luo Zeng berjalan mendekat dan membawa mayat Silin Rat, berjalan ke altar lagi, dan melemparkannya ke altar. Itu persis sama dengan yang sebelumnya. Mayat Silinsu dengan cepat membusuk dan tenggelam ke dalam altar. Setelah beberapa saat, tikus batu baru muncul lagi di atas altar. Ini mirip dengan apa yang dipikirkan Luo Zeng. Secara teori, tikus batu bisa dibangkitkan tanpa batas waktu dalam waktu yang singkat. Hanya saja setelah kebangkitan kali ini, basis kultivasi Silinsu tampaknya telah menjatuhkan lapisan lain, dan sekarang hanya basis kultivasi prajurit Sensen. Mencicit, jangan bunuh aku. Kali ini Silinsu telah belajar dengan baik, jadi dia meminta belas kasihan Luo sambil berteriak. Luo Zeng meletakkan jarinya di depan Silinsu, dan cahaya guntur samar berkedip di ujung jarinya. Aku tidak tertarik untuk membunuh kamu, tetapi kamu berulang kali ingin membunuh aku. Silinsu menggunakan ilusi untuk mengadu dia sekali. Kalau bukan karena 9527, dia akan digigit tikus besar itu. Baru setelah itu mereka mengendalikan api ingatan, dan hampir menghancurkan jiwa Luo Zeng. Orang seperti itu, Luo Zeng tidak keberatan membunuhnya 10 kali 100 kali. Silinsu sekarang benar-benar patuh, dan setelah mencicit 2 kali, dia berkata aku hanya mengikuti perintah majikan aku. Dia ingin mengendalikan seluruh tempat reinkarnasi, dan tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Tuanmu, Yue Yinliu, Luo Zeng bertanya, mencicit, ya, aku memperingatkanmu, kamu tidak akan pernah membunuhku, tuanku akan segera kembali ke sini. Maka kamu yang akan mati, dan aku akan menghapus api ingatanmu, selama-lamanya reinkarnasi. Silinsu memperingatkan. Menanggapi peringatan ini, Luo Zeng hanya tersenyum tipis, bagaimana jika aku harus terlibat di tempat reinkarnasi? Mencicit, kamu. Silinsu berkata sambil tertawa melengking tuannya tidak memenuhi syarat, kamu bahkan kurang memenuhi syarat. Luo Zeng bahkan lebih penasaran, kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk ini. Penciptaan tempat reinkarnasi adalah untuk digunakan orang Li, sehingga keturunan dan cucu orang Li bisa bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Untuk menguasai tempat reinkarnasi ini, harus ada darah orang Li. Silinsu menjawab lagi. Mendengar ini, Luo Zeng sedikit terkejut, dengan senyum aneh di wajahnya. Pada saat yang sama, suara 9527 juga berdering, mirip dengan tebakanku, domain Lord dibuka oleh Ciyu. Dia secara alami mempertimbangkan masalah reinkarnasi dan kelahiran kembali. Harus ada beberapa kesalahan, dan akhirnya Silimo jatuh pada Yue. Di tangan Yin Liu, tikus kecil ini tidak hanya tidak melayani orang Li, tetapi juga mengenali Yue Yin Liu sebagai tuannya dan mengikutinya dengan putus asa. Seharusnya itu yang kau spekulasi, Luo Zeng setuju dengan keputusan 9527. Luo Zeng melirik 2 altar di sebelahnya, lalu menatap Silinsu dan bertanya mengapa kedua altar ini kosong. Silinsu mencicit, lalu berkata di 2 altar ada kupu-kupu skala biru dan patung darah api. Misi mereka sama dengan misi aku, tapi aku belum pernah melihat mereka bereinkarnasi selama bertahun-tahun. Patung darah api. Luo Zeng telah mendengar nama patung api dan darah saat membaca karya klasik di Pulau Terapung Keluarga Han. Namun, catatan tentang patung darah api dalam karya klasik tidak jelas dan sangat samar, tetapi muncul di zaman yang sangat kuno. Adapun Gilindi, aku belum pernah mendengarnya. Untuk bereinkarnasi, tikus batu juga harus melemparkan tubuhnya kembali ke altar. Kemungkinan terbesar adalah bahwa kedua jiwa yang kesepian ini telah jatuh ke sudut domain God dan tidak pernah diperhatikan oleh siapapun. Segera, Luo Zeng melihat ke pintu lagi, apakah kamu perlu masuk ke pintu itu untuk mengontrol tempat reinkarnasi ini? Zenzi, ya, kamu hanya bisa memulai jika kamu ingin mengontrol tempat reinkarnasi. Silinsu menjawab, pemilik Silinsu juga telah memasuki gerbang itu, tetapi pada akhirnya dia tidak dikenali. Itu bukan karena kurangnya kekuatan. Masalahnya ada pada darah. Adapun Luo Zeng, sangat berharap Luo Zeng bisa masuk, dan akan lebih baik jika dia bisa mati di dalam. Kalau begitu, istirahat dulu, kata Luo Zeng ringan. Beristirahatlah.
Si Linsu sedikit terkejut. Pada saat terpana ini, jari Luo Zeng menyentuh kepala si Linsu dengan ringan. Basis kultivasi si Linsu saat ini hanyalah seorang seniman bela diri, bagaimana dia bisa menahannya sedikit pun. Sebuah kekuatan dituangkan ke kepala si Linrat, kepalanya meledak seketika, dan jatuh lagi. Kali ini Luo Zeng tidak melemparkan mayat tikus itu kembali ke altar untuk dibangkitkan, tetapi memasukkannya ke dalam cincin sumi. Tikus itu sangat setia kepada Yue Yinliu itu, dan Luo Zeng secara alami tidak khawatir membuangnya keluar, jika tidak, hantu itu tahu ngengat lain apa yang akan dihasilkannya. Setelah menyelesaikan silis Hu, Luo Zeng melintasi 3 altar dan langsung menuju ke gerbang raksasa. Setelah menaiki anak tangga teratas, jari Luo Zeng menjentikkan dengan mulus. Bola api kembali terbang ke udara dan meledak. Wow! Setelah bola api besar meledak, gerbang besar itu dengan jelas dipantulkan oleh cahaya seperti siang hari. Pintu yang tinggi, Luo Zeng mendongak. Sebelumnya, dia merasa bahwa gerbang raksasa itu tinggi. Setelah mendekat, Luo Zeng menemukan bahwa ketinggian gerbang raksasa itu jauh di luar imajinasinya. Dari permukaan tanah sampai puncak, tingginya puluhan ribu kaki, dan bahkan gunung yang sangat besar sudah cukup untuk masuk ke dalamnya. Luo Zeng meletakkan tangannya di gerbang raksasa, menyeduh sebentar, dan mulai mengerahkan kekuatannya perlahan. Buka. Kekuatan daging terus berjalan, dan terus-menerus diterapkan ke gerbang raksasa bersama dengan tangan Luo Zeng. Ketika Luo Zeng mulai bekerja keras, relief berkepala 6 berlengan 6 di gerbang raksasa mulai bersinar. Terutama sepasang mata Ciyu yang seperti aslinya, berkilau merah cerah, seolah-olah bertatahkan 2 permata. Tapi meski begitu, pintunya masih tidak bergerak. Pintu ini sangat berat, mata Luo Zeng sedikit menyipit. Luo Zeng sekarang jauh lebih kuat daripada Zhou Chen biasa dengan hanya kekuatan tubuh fisik, dan hampir sama dengan Yaseng, dan dia tidak dapat membuka pintu ini. Asal mula kekuatan, matanya berkedip sedikit di bawah, kekuatan dunia di dalam tubuh juga terus mengalir ke pelukannya. Bawa aku, diiringi oleh raungan tumpul, lengannya tiba-tiba mengeras lagi. Lampu merah di mata Ciyu lebih terang, tapi gerbang raksasa itu tetap sunyi. Aneh, mata Luo Zeng menatap ke pintu, wajahnya penuh warna luar biasa. Kekuatan dunia dalam tubuhnya yang digabungkan dengan kekuatan tubuh fisik tidak boleh lebih lemah dari Santo. Karena Yue Yinliu yang asli bisa membuka pintu ini, Luo Zeng tidak punya alasan untuk tidak membukanya, jadi Luo Zeng secara alami tidak memahaminya. Jika aku benar, Ciyusai di pintu ini seharusnya adalah batu pembatas. Sebenarnya tidak membutuhkan banyak tenaga untuk mendorongnya, kata 957 tiba-tiba. Batu yang ekstrim, apa maksudmu? Luo Zeng bertanya. 9, 5, 2, 7 tersenyum tipis, batu pembatas hanyalah sebuah metode kecil. Ia dapat mendeteksi kekuatan terkuatmu dan mengharuskanmu untuk mengerahkan kekuatan tertinggi. Bahkan jika kekuatannya tidak besar, kamu dapat mendorongnya. Pintunya bukan untuk menghentikan kamu berada di luar, tetapi untuk mengamati kekuatan tertinggi kamu. Begitukah? Wajah Luo Zeng menunjukkan kecurigaan. Ketika dia mendorong pintu, dia merasakan mata itu menatapnya dengan erat, tapi batu batas masih memiliki kemampuan ini. Beberapa hal di dunia ibu memang tak terbayangkan bagi Luo Zeng sekarang. Dalam hal ini, Luo Zeng tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan lembut melontarkan kata naik. Wow, sosok Luo Zeng mulai meroket. Saat klan Ciyu meninggalkan pagoda tulang ciling, mereka menaruh sisa tulang di pagoda tulang ciling. Distribusi besar dilakukan. Sebagian tersisa untuk digunakan oleh anggota klan yang ditempatkan di pagoda tulang ciling, sementara sebagian besar dialokasikan untuk berbagai dewa. Luo Zeng juga mengalokasikan sejumlah besar tulang sisa. Setelah kembali ke domain dewa, Luo Zeng akan menyerap tulang sisa ketika dia punya waktu, dan budidaya dewa limbah secara alami akan meningkat perlahan. Dalam sekejap mata, sosok Luo Zeng telah melonjak setinggi 6.000 kaki. Meskipun gerbang raksasa ini setinggi puluhan ribu meter, hampir sama dengan sosok Luo Zeng. Bang, bang, kedua tangan raksasa Luo Zeng menggenggam pintu di kiri dan kanan. Kekuatan yang melonjak didorong ke depan. Selain kekuatan dewa liar, kekuatan dunia dalam tubuh disebut juga pada saat yang bersamaan. Saat ini, Luo Zeng telah mencapai batasnya. Buka, Luo Zeng minum dengan rendah. Tapi suara rendah ini seperti guntur, menyebar dengan cepat di dunia ini. Suara besar itu bahkan mengganggu api ingatan di kejauhan, dan api ingatan yang tadinya tenang terbang di lautan dalam gangguan. Saat ini, lampu merah di mata Ci Yusi menghilang. Saat itu berkedip lagi, itu mulai bersinar dengan kilau virus. Klik, dengan suara mesin yang tumpul. Gemuruh. Kedua pintu itu juga mulai terbuka ke dalam. Saat pintu terbuka sedikit, Luo Zeng juga berhenti mendorong pintu. Dia mendorong pintu untuk memasukinya, tentu saja tidak perlu mendorong seluruh pintu hingga terbuka sepenuhnya. Jahitan ini lebarnya lebih dari 10 kaki, tubuhnya dari Desolate God terlalu besar untuk dimasuki dengan sendirinya, tapi itu lebih dari cukup ketika menjadi ukuran normal. Sikat. Setelah Luo Zeng menghilangkan kekuatan dewa liar, dia melayang di sepanjang lapisan ini. Ketika dia sampai di tengah pintu, asap yang mengepul tiba-tiba menghalangi penglihatannya. Pintu ini sudah terlalu lama berada di dalam debu, dan lapisan debu tebal telah menumpuk di tanah. Ling Feng, pukulan. Melihat debu, Luo Zeng menghela nafas lega. Nafas itu tiba-tiba berubah menjadi badai, terbang melintasi dunia di dalam pintu, dan semua debu di dalamnya dengan cepat menghilang. Saat debu menghilang, 9 patung besar perlahan muncul di depan Luo Zeng. 2310. Patung pertama adalah patung Ciyu. Luo Zeng telah melihatnya beberapa kali dan secara alami sangat familiar, tetapi ini adalah pertama kalinya Luo Zeng melihat 8 patung di belakang. Kedelapan patung ini memiliki tampilan yang berbeda. Misalnya, kepala patung kedua itu seperti kepala sapi, sepasang sudut menempati hampir setengah dari kepala, dan kapak berkepala 2 digantung di bagian belakang, yang terlihat luar biasa. Patung kedua memiliki kepala seperti elang, sayap di punggung, dan sepasang trisula. Ketiga, 8 patung ini bisa duduk di level yang sama dengan Ciyu, apakah itu pemimpin 9 suku dari kebangsaan Li? Luo Zeng bergumam, suku Li terbagi menjadi 9 suku, dan wajar juga ada ungkapan Jiu Li, Ci terutama kepala dari ke-9 suku tersebut, sehingga ia disebut sebagai kepala suku. Tentu, kata 9527 setelah menerima kata-kata Luo Zeng. Mata Luo Zeng berkedip sedikit, apakah kamu tahu lagi?
Tentu saja, tuan ini ada di dunia ibu, tapi dia memiliki wawasan yang sedikit. Julie juga merupakan klan besar di dunia ibu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Sebaliknya, kamu, sebagai keturunan Ciyu, sebenarnya tidak tahu apa-apa. Erki tersenyum. Kata-kata ini membuat Luo Zeng sedikit malu, lagi pula, dia tidak tumbuh di dunia ibunya dan hanya tahu sedikit. 957 berkata lihat pria mirip banteng bernama Li Ju. Kepala banteng itu bukanlah penampilan aslinya, hanya topeng. Orang ini kuat dan memiliki kepribadian pemberani, kecuali Ci Yuzi. Selain itu, tidak ada yang mau mendengarkan. Patung kepala elang kedua bernama Li Lu, diikuti oleh Li Wen, Li Guang, Li Wu, Li Po, Li Fu, dan Li Bi. Luo Zeng diam-diam mencatat nama 9 orang ini di dalam hatinya, dan setelah memikirkannya, dia bertanya tapi mengapa ada seorang patriark dari 9 suku berkebangsaan Li di sini? Ini saya tidak tahu, aku adalah jiwa dari master, dan bukan jiwa Ciyu. Aku tidak bisa menebak semua yang dia pikirkan dalam pikirannya, kata suara aneh. Luo Zeng juga tersenyum bodoh saat mendengar nada 9527. 9, 5, 2, 7 ini sudah lama tidak mengikutiku, dari dulu membosankan hingga sekarang aku punya kepribadian sendiri. 9 patung itu berbaris dengan lorong gelap di tengahnya. Luo Zeng berjalan di sepanjang lorong ini, dan ketika dia melewati patung Ciyu yang pertama, seluruh aula mulai bergetar. Gemuruh, mata pada patung-patung ini mulai bersinar. Pada saat yang sama, di atas kepala patung, bola kecil berwarna kuning muda muncul satu demi satu, dan bola kecil ini berputar-putar, memancarkan kekuatan yang kuat. Ketika kekuatan yang kuat berakhir, wajah Luo Zeng tiba-tiba tampak waspada, dan dia mundur 2 langkah. Pada saat yang sama, di tengah aula, bayangan humanoid abu-abu melayang keluar. Setelah bayangan berbentuk manusia muncul, leher yang dibentuk oleh bayangan abu-abu meregang dengan cepat dan terentang di depan Luo Zeng, dan suara kering terdengar dari dalam aula. Mereka yang memasuki kuil reinkarnasi dapat memilih kekuatan sihir rahasia dan pergi. Luo Zeng menatap sosok abu-abu di depannya, lalu bertanya, kamu siapa? Aku adalah jiwa kuil yang ditempatkan di aula reinkarnasi, jawab bayangan abu-abu humanoid. Hall of Soul, Luo Zeng berpikir sejenak. Itu adalah keberadaan yang mirip dengan roh-roh itu. 9527 menjawab itu dapat dianggap sebagai sejenis jiwa, seperti roh, karena mereka perlu ada untuk waktu yang lama, jadi mereka umumnya bodoh dan sulit untuk berkomunikasi. Implikasinya adalah bahwa 9527 jauh lebih kuat dari jenis jiwa ini. Luo Zeng tersenyum ringan, lalu bertanya lagi apa kekuatan misterius itu. Itu saja, lengan bayangan abu-abu humanoid itu terentang tanpa batas lagi, membentang sampai ke puncak 9 patung, menunjuk ke bola-bola kecil yang berputar dan berkata ini adalah kekuatan magis dari rahasia, mereka dapat digunakan sekali. Mereka akan dipicu secara otomatis pada waktu kritis. Kedengarannya kekuatan magis misterius ini mirip dengan senjata ajaib yang menyelamatkan jiwa. Tatapan Luo Zeng mengarah ke bola-bola kecil, dan dia menemukan bahwa tidak ada bola kecil di patung ketujuh. Mengapa tidak ada bola kecil di patung itu? Kekuatan sihir misterius Li Fu telah dipilih oleh seseorang, kata Dian Sol. Apakah Yue Yin Liu memilih untuk pergi? Luo Zeng bertanya. Ya, dia bilang namanya Yue Yin Liu, jawab Dian Sol dengan sangat mekanis. Tampaknya si Lin Su tidak berbohong kepadaku dalam hal ini. Luo Zeng diam-diam berkata di dalam hatinya, tetapi tujuannya bukan hanya itu. Dia tidak tahu apa kekuatan magis rahasia ini, tetapi Luo Zeng tidak kekurangan sarana penyelamat hidup. Bagaimana jika aku ingin mengontrol tempat reinkarnasi? Luo Zeng bertanya lagi. Setelah menanyakan kalimat ini, jiwa Candi terdiam cukup lama. Setelah sekitar 3 tarikan napas, seluruh aula mulai bergetar lagi. Gemuruh, mengaum dari jauh ketika aku sudah dekat, aku melihat sesuatu menggembung di tanah di kejauhan. Lantainya dilapisi dengan ashlar tebal, karena ashlar terus naik dan turun, benda di kejauhan bergerak menuju Luo Zeng dan segera pindah ke Luo Zeng. Itu adalah kapal persegi, seukuran ashlar di tanah, dan dibuat dengan sangat hati-hati. Ada alur di samping bejana halus ini, dan pisau tajam emas merah ditempatkan di alur tersebut. Kilatan tajam di atas pisau tajam ini sungguh luar biasa. Aula reinkarnasi adalah senjata berat para dewa. Orang yang mengendalikan membutuhkan darah klan Li. Jika kamu ingin mencobanya, kamu perlu memverifikasi darahnya, kata jiwa kuil ringan. Alis Luo Zeng sedikit terangkat. Aku ingin datang ke Ciyu untuk mempertimbangkannya dengan sangat baik. Tempat ini menyimpan rahasia reinkarnasi dari seluruh alam dewa, dan tentu saja, orang luar tidak diizinkan untuk mengontrolnya. Pada awalnya, Yue Yin Liu ini adalah orang pertama yang mendapatkan Silin Mouse, dan dia ingin mencari seluruh tempat reinkarnasi, tapi dia terjebak di langkah terakhir, yaitu garis keturunan. Keluarga Li di domain dewa telah lama mati, bahkan jika Yue Yin Liu adalah bangsawan sebagai orang suci, bagaimana dia bisa menemukan darah keluarga Li? Luo Zeng tidak akan melepaskan kesempatan ini, tanpa terlalu banyak keraguan, dia telah mengambil pisau tajam keemasan merah. Pisau tajam ini sangat tajam, bahkan jika tubuh Luo Zeng kuat, dia dapat dengan mudah memotong jarinya. Kutu, tetesan darah emas pucat dibenamkan ke dalam pembuluh, bergulir terus-menerus di dasar pembuluh. Di scroll sebentar anak itu perlahan bubar dan menghilang di dasar bejana. Segera, jiwa kuil berkata kamu milik keluarga Li, tapi darahmu telah terkontaminasi. Mendengar ini, Luo Zeng mengerutkan bibir, bagaimana darah bisa terkontaminasi? Pada awalnya, Luo Zeng digantikan oleh Yu Taibai dengan darah emas di alam semesta, tetapi garis keturunannya masih murni, tetapi sekarang jiwa kuil mengatakan garis keturunannya terkontaminasi. Karena darah pemilik dan darahmu menyatu, 9527 mengingatkan. Luo Zeng baru ingat bahwa di pagoda tulang ciling, ketika dia membuka garis keturunan, dia diresapi dengan darah dewa kuno yang kacau. Darah dalam dagingnya sekarang memang tidak murni. Luo Zeng menatap jiwa kuil dan terus bertanya apakah garis keturunan yang terkontaminasi didiskualifikasi. Ya, jiwa kuil menjawab dengan acuh tak acuh jika kamu lulus penilaian, kamu masih dapat mengontrol aula reinkarnasi, tetapi kamu mungkin tidak dapat menggunakan reinkarnasi Horcrux. Reinkarnasi Horcrux. Mata Luo Zeng sedikit menyipit, apa gunanya ini? Reinkarnasi Horcrux bisa membangkitkan api ingatan dari generasi ke generasi makhluk apapun sesuka hati, lanjut Palace Soul. Bangun, apa artinya ini? Luo Zeng masih bingung dan tidak begitu paham.
Itu adalah api ingatan dari generasi ke generasi, jiwa kuil menjawab berulang kali. Tepat ketika Luo Zeng bingung, 957 berbicara, aku mengerti, domain dewa ini menggunakan aturan reinkarnasi. Tampaknya Ciyu memang menaruh harapan besar pada domain dewa. Reinkarnasi. Apa ini? Luo Zeng menyadari bahwa dia telah melakukan kontak dengan bidang yang sama sekali tidak dikenalnya. Ketika dunia terbuka, sebenarnya ada dua aturan reinkarnasi. Yang pertama adalah reinkarnasi tunggal, yang berarti bahwa kamu hanya dapat mewarisi memori kehidupan sebelumnya, dan setiap makhluk hanya memiliki satu kesempatan untuk bereinkarnasi. 9527 memperkenalkan sekali lagi, api ingatan akan hilang sama sekali. Bagaimana dengan reinkarnasi? Luo Zeng bertanya. Setiap kematian, api ingatan akan lahir, dan semua makhluk dapat mengambil api ingatan dari kehidupan sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya. 957 tersenyum tipis. Secara teoritis, makhluk dengan kualifikasi reinkarnasi tidak akan pernah mati. Lewat sini, Luo Zeng terkejut. Tentu saja, 957 berkata dengan lemah, banyak dari dunia sempurna yang dibangun oleh kekuatan di dunia ibu adalah reinkarnasi. Setelah makhluk lompatan yang kuat itu membuka dunia besar dalam kekacauan, mereka akan mengandalkan dunia besar untuk terus memilih berbagai jenius di antara mereka. Banyak jenius berbakat mungkin tidak pernah dewasa, dan jatuh di tengah jalan. Tetapi dengan metode reinkarnasi, para jenius yang jatuh dapat bereinkarnasi hampir tanpa batas, dan setiap reinkarnasi sebenarnya adalah akumulasi. Ada mekanisme yang kompleks dalam prosesnya, yang setara dengan setiap kematian, yang hanya merupakan proses kultivasi, dengan akumulasi satu kehidupan dan satu kehidupan, para jenius itu pada akhirnya akan tampil ke depan. Jadi manfaat reinkarnasi sudah jelas. Namun, dunia sempurna yang bisa menjadi reinkarnasi tidaklah mudah untuk dibangun, dan banyak kekuatan terkuat tidak dapat mencapai langkah ini. Memang tidak mudah bagi Ciyu untuk melakukan ini di domain God. Jadi menurut pernyataanmu, semua orang yang telah mati di domain God dapat mengambil api ingatan mereka sendiri. Di antara mereka, termasuk orang-orang Li. Tubuh Luo Zeng sedikit bergetar. Meskipun Luo Zeng dan ribuan orang Li yang meninggal tidak saling kenal, mereka akan menjadi klan yang sama dengan dirinya sendiri. Jika mereka dapat dihidupkan kembali. Secara teoritis, ini masalahnya, jawab 9527, tetapi kuncinya tampaknya adalah Horcrux dalam jiwa istana. Tampaknya kamu dengan darah tidak murni tidak dapat menggunakan Horcrux. Darah murni. Satu-satunya orang dengan darah murni yang sekarang diketahui Luo Zeng adalah ibunya. Jika kamu mendapatkan Horcrux dan memberikannya kepada ibumu, kamu benar-benar dapat menghidupkan kembali semua orang Li. Memikirkan ini, Luo Zeng bahkan lebih bersemangat. Dia juga tidak menyangka bahwa tikus batu kecil akan melibatkan banyak hal. Bersemangat, Luo Zeng bertanya lagi aturan reinkarnasi macam apa yang diikuti oleh dunia ibu. Dunia ibu, 957 tersenyum tipis, dunia ibu mengikuti aturan yang sama dengan kekacauan. Tidak ada yang bisa melampaui aturan dingin. Begitu jiwa hilang, ingatan akan menghilang. Di bawah kebenaran, tidak ada yang bisa bereinkarnasi. Mati berarti mati. Luo Zeng mengangguk dalam diam, mencari tahu apa yang disebut misteri reinkarnasi. Reinkarnasi tidak serumit yang dibayangkan Luo Zeng. Tapi semua kenangan dari hidup sampai mati di jiwa telah disalin oleh domain God, yaitu api ingatan. Setelah kematian makhluk itu, api ingatan ini kembali ke jiwa makhluk tertentu lagi, yang merupakan reinkarnasi yang berhasil. Ciyu membangun tempat reinkarnasi yang begitu sempurna, tapi tidak digunakan oleh orang Li. Dengan kata lain, sebelum suku Li menggalinya, Suan Yuanwei telah membuat langkah besar dan menabrak alam para dewa, menyebabkan suku Li, suku suci, kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi. Awalnya, selama suku Li berdarah murni mengendalikan reinkarnasi Horcrux, semua makhluk dapat bereinkarnasi dengan sukses. Luo Zeng dan 957 berkomunikasi dengan kesadaran bahwa kamu datang dan pergi, jiwa istana ini telah menunggu lama. Apa kau akan berpartisipasi dalam tes? Anak muda, suara jiwa kuil berdering lagi, tapi tidak ada nada tidak sabar, dia hanya bertanya secara mekanis. Mata Luo Zeng bersinar, ya, tentu saja. Baiklah, ikutlah denganku, jiwa kuil itu berbalik, menari seperti asap, dan berjalan menuju ke dalam aula. Luo Zeng juga melayang, mengikuti dari belakang. Setelah melewati patung-patung besar itu, jiwa kuil dan Luo Zeng akhirnya sampai di ujung aula reinkarnasi. Ada sepotong abu di ujungnya dinding yang mengepak, di bawah dinding adalah lingkaran pintu perunggu berlapis emas. Ketika Luo Zeng berjalan menuju pintu perunggu terbuka secara alami. Masuklah, anak muda, untuk mengingatkanmu, ini adalah ujian yang kejam, kamu mungkin jatuh ke dalamnya, tetapi menurut aturan, aku akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi, kata jiwa kuil. Mendengar ini, Luo Zeng mengangguk sambil tersenyum. Dia secara alami tidak ingin bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, yang berarti semuanya akan dimulai dari awal lagi. Dan menurut 9527, prinsip api ingatan adalah merekam masa lalu suatu makhluk di alam Tuhan. Jika demikian, api ingatan yang menjadi milik aku mungkin hanya catatan ingatan aku di domain God. Aku takut setiap bagian di dunia hilang. Tapi bagaimanapun juga, dia harus mengambil Horcrux yang bereinkarnasi. Tanpa banyak ragu, Luo Zeng melangkah ke gerbang perunggu berlapis emas ini. Di dalam gerbang perunggu ini ada ruang gelap lainnya. Ledakan. Setelah pintu perunggu ditutup rapat, seberkas cahaya muncul dari kejauhan, dan cahaya itu naik dengan cepat seperti fajar di cakrawala. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan menyala, dan ketika ruangan itu menyala, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Orang tua ingin mengirimkan sinar jiwa-jiwa yang terpecah untuk bersembunyi di alam Tuhan untuk melindungi anak dan cucu aku dari generasi ke generasi pada saat kritis. Tapi Nadi Hong memiliki metode mengejar jiwa. Kamu dapat dengan mudah menemukan alam dewa di sepanjang jiwa orang tua itu. Nah, dalam penilaian ini, roh gagak digunakan untuk menggantikan tubuh asli orang tua itu. Jika kamu melihat roh gagak, kamu harus melihat dewa orang tua itu. Luo Zeng melihat suara gemuruh ini, warna aneh muncul di wajahnya, dan dia berbicara tentang burung gagak keriting. Dukun. Burung gagak berdiri di dahan pohon emas, dan setelah memperhatikan tatapan Luo Zeng, dia berteriak dengan aneh, lalu berkata apakah kamu tidak mendengarku? Ketika kamu melihat burung gagak, ketika kamu melihat kepala suku, sebagai anggota kelompok etnis Li, aku tetap tidak sujud dan sujud. Alis Luo Zeng berkerut ringan, lalu bertanya apakah keluarga kerajaan pun harus sujud.
Darah bangsawan. Dengan teriakan aneh, burung gagak berguling dari dahan pohon emas karena terkejut. Sayapnya mengepak 2 kali, lalu terbang kembali ke cabang pohon, menatap Luo Zeng untuk waktu yang lama, dan menggunakan paruh burung 2 kali pada cabang pohon emas. Ledakan. Sepotong ashlar tiba-tiba muncul di bawah cabang pohon, dan sebuah perkakas dipegang di atas ashlar. Itu adalah pembuluh darah yang digunakan Luo Zeng untuk tes darah. Ini benar-benar darah bangsawan. Dukun, apakah keluarga Li telah jatuh ke level ini? Perlu keluarga kerajaan untuk mengendalikan reinkarnasi. Dan, kamu membiarkan aku menunggu terlalu lama, kan? Teriak roh gagak. Sepertinya roh gagak telah dipenjara di sini terlalu lama. Dengan kata lain, ketika Ciyu melemparkannya ke tempat ini, itu tidak pernah keluar. Seperti jiwa kuil, telah menunggu orang-orang Li untuk mengontrol kuil reinkarnasi, tetapi aku tidak berharap waktu tunggu akan terlalu lama. Keluarga Li di domain Ga telah dimusnahkan, Luo Zeng menjawab dengan jujur. Kuek, kuek, seluruh pasukan dimusnahkan. Bagaimana mungkin? Ling Crow terbang dengan sayap arang hitamnya, teriakan aneh lainnya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Memang, itu dibunuh oleh Xuan Yuanwei, jawab Luo Zeng. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Crow melompat ke dahan pohon emas. Luo Zeng terlalu malas untuk mengikuti ini. Xiniao langsung bertanya, bisakah tes di sini dimulai? Kuek, sungguh cemas. Roh gagak itu sedikit tidak puas. Namun, pada awalnya tugasnya untuk memimpin penilaian, tapi roh gagak ini pada awalnya adalah hal yang sangat bagus. Di bawah desakan Luo Zeng, ia terbang menjauh dari cabang pohon emas dan melayang ke atas ruang ini, tiba-tiba melebarkan sayapnya, dan serangkaian kilau keemasan muncul dari balik sayap hitamnya. Pada titik ini, ruang di dalam pintu telah berubah dan berubah menjadi dunia yang lengkap. Bum 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 bum. Di kejauhan, bendera berkibar dan genderang meraung. Jutaan pasukan berdiri berdampingan, dan para prajurit itu memandang Luo Zeng seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Manusia. Mata Luo Zeng bersinar. Prajurit ini hanyalah manusia biasa, tidak peduli berapa banyak mereka hanyalah semut untuk Luo Zeng. Dari segi kekuatan saja, membandingkan Luo Zeng dengan semut adalah hal yang berlebihan. Ujian seperti itu di luar dugaan Luo Zeng. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua jenderal Fana memberi perintah. Woho, klakson perang juga telah berbunyi. Pasukan Fana yang tak terhitung jumlahnya seperti pasang surut, bergerak menuju Luo Zeng berkerumun. Ketika mereka berada beberapa mil jauhnya dari Luo Zeng dengan lembut mengangkat tangannya. Panggilan. Serangkaian kilat meledak, dan kilat ini melompat dengan lembut 4 atau 5 kali di tengah kerumunan, dan pasukan jutaan orang telah hancur. Kontes semacam ini berjarak lebih dari selusin lipatnya, yang tidak sama sekali. Tapi itu membuat Luo Zeng bingung. Mendengarkan kata-kata Ling Crow, tes ini harus diatur oleh Ciyu sendiri, tidak mungkin sesederhana itu. Ketika Luo Zeng bingung, titik cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh jutaan manusia yang disambar sampai mati oleh Luo Zeng dengan sambaran petir. Api ingatan. Luo Zeng membedakannya dengan sekilas. Ketika semua api ingatan muncul dari tubuh, tentara Fana yang dibunuh oleh Luo Zeng menghilang. Di depan Luo Zeng adalah api ingatan jutaan orang. Desir-desir, api kenangan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Luo Zeng. Melihat begitu banyak api ingatan, Luo Zeng juga sedikit gugup. Di luar kuil reinkarnasi, Luo Zeng melalui api ingatan. Hampir biarkan api ingatan menghancurkan jiwaku. Dalam waktu singkat, semua api ingatan ini jatuh ke dalam pikiran Luo Zeng dan menembus ke dalam jiwa Luo Zeng. Api ingatan ini tidak sekuat yang dibayangkan. Luo Zeng dengan mudah menerimanya. Meskipun jutaan api ingatan tidak sedikit jumlahnya, pemilik api ingatan ini semuanya adalah manusia. Manusia memiliki umur terbatas. Prajurit ini hanya akan hidup 30 atau 50 tahun, dan ingatan yang dibawa dalam api ingatan relatif kecil. Tidak seperti dewa sejati di alam dewa, mereka sering memiliki beberapa zaman. Namun demikian, api ingatan ini telah menambahkan banyak kenangan yang berantakan ke dalam pikiran Luo Zeng. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, mencoba melupakan kenangan ini. Dukun. Burung gagak di langit melihat, lalu berkata gelombang kedua. Hah. Saat roh gagak mengayunkan sayapnya, semburan cahaya keemasan lainnya jatuh. Seluruh dunia berubah lagi. Sebuah gunung bergelombang muncul di depan Luo Zeng, dan di gunung berdiri prajurit dari alam laut ilahi. 10.000 seniman bela diri dari alam laut ilahi. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Bunuh. Semua alam laut dewa melonjak ke langit, menukik dari gunung. Alam laut ilahi telah mampu membuka laut ilahi, dan kekuatannya telah mengambil lompatan kualitatif. Kekuatan ribuan pembangkit tenaga listrik rilem laut ilahi tidak dapat diremehkan. Menghadapi serangan seperti itu, mata Luo Zeng sedikit menyipit, dan kekuatan tak terlihat terkondensasi menjadi pedang terbang. Pedang terbang yang tak terlihat dengan cepat melayang di udara. Prajurit alam laut ilahi ini tidak bisa menahan sedikit pun, mereka hanya tersapu sampai mati oleh pedang terbang yang tak terlihat ini. Adapun berbagai serangan para prajurit dari alam Senhai, Luo Zeng tidak menghindar sama sekali, dan membiarkannya memukulnya tanpa melukai Luo Zeng sama sekali. Dalam waktu secangkir teh, puluhan ribu seniman bela diri di alam laut dibunuh oleh Luo Zeng. Sama seperti sebelumnya, dari tubuh para prajurit alam laut ilahi ini, sedikit api ingatan meledak. Api ingatan ini jauh lebih terang daripada yang fana. Bagaimanapun, seniman bela diri dari alam laut ilahi dapat hidup selama ribuan tahun, dan ingatan dalam api ingatan 100 kali lebih baik daripada yang fana. Api ingatan seniman bela diri dari alam laut ilahi jauh lebih kuat daripada yang ada pada manusia. Di bawah terkikisnya ingatan ini, Luo Zeng merasakan sedikit tekanan. Tapi tetap bisa mengatasinya dengan tenang. Gelombang ketiga, kuek. Dengan suara burung gagak, dunia di depannya berubah lagi. Kali ini, orang yang muncul di depan Luo Zeng sudah menjadi dewa sejati. 1000 dewa sejati yang lebih rendah. Tiba-tiba menghadapi serangan 1000 dewa sejati yang lebih rendah, tekanan Luo Zeng mulai meningkat. Desir-desir. Dalam sekejap mata, ribuan dewa sejati yang lebih rendah ini telah mengepung Luo Zeng. Semua jenis Dao Yun bangkit sekaligus. Dewa sejati yang lebih rendah ini memiliki keterampilan kultivasi yang berbeda.
Mata Luo Zeng sedikit berkedip. 1000 dewa sejati yang lebih rendah mengembangkan 1000 jenis cara ilahi. Kelompok Taois dewa-dewa sejati yang lebih rendah tidak lengkap, mereka hanya memahami 2 tahap pertama dari Tao ilahi. Tapi itu juga cukup untuk membuat hati Luo Zeng. Menyerap Taoisme ilahi dari dewa-dewa sejati yang lebih rendah ini tidak dapat menerangi monumen Tao dalam pikiran kamu, tetapi dapat menerangi skala pada penguasa yang tak terbatas. Tidak ada penggaris. Ujung mata ganda Luo Zeng mulai berkedip dengan bukaan keemasan. Tetapi ketika Luo Zeng menyerap Dao Yun, tidak ada efek. Tidak dapat menyerap Taoisme dewa-dewa yang lebih rendah ini. Mata Luo Zeng sedikit menyipit. Tempat ini juga seharusnya menjadi ilusi yang sangat besar, sepertinya penguasa yang tak terbatas tidak dapat menyerap Taoisme dalam ilusi. Berpikir seperti ini, dewa sejati yang lebih rendah itu telah menunjukkan berbagai kekuatan magis. Ribuan dewa sejati yang lebih rendah telah bergabung, dan kekuatan mereka sangat mengesankan. Luo Zeng tidak akan melakukan apa yang diinginkannya, dan berkonsentrasi untuk merespons. Setelah sebatang dupa, dia memecahkan dewa-dewa sejati yang lebih rendah ini. Ujian pengaturan di sini memang cukup sulit bagi Dzogchen biasa. Hanya menanggung dampak api ingatan, itu akan membuat stres. Bahkan Taiking Timur teratas, Mu Suerong dan lainnya datang ke sini terlalu sempurna, aku khawatir itu tidak akan terlalu mudah, memang ada risiko jatuh. Tapi bagi Luo Zeng, itu tidak terlalu sulit. Setelah beberapa putaran tes, penampilan Luo Zeng menjadi semakin tenang. Bahkan di ronde terakhir, Luo Zeng menghadapi 3 dewa Dzogchen sejati sendirian, dan hanya butuh 20 jam bernapas. Dukun, lulus paling banyak setelah putaran percobaan berikutnya, roh gagak mengepakkan sayapnya dan mendarat dari atas. Itu layak untuk darah bangsawan, itu luar biasa, kata Ling Crow tajam. Luo Zeng tersenyum tipis, dan kemudian bertanya aku telah lulus ujian, apakah aku mengendalikan tempat reinkarnasi? Ikuti aku. Sayap gagak roh berkibar dan terbang ke sisi lain dari ruang, berputar-putar di sepanjang tepi ruang. Beberapa garis lurus muncul di tepi ruang ini, garis-garis tersebut saling berhubungan membentuk piramida kecil dengan mata kecil di tengah piramida. Wow, setelah piramida kecil ini muncul, ia langsung menuju ke Luo Zeng dan melayang di depan Luo Zeng. Apa ini? Luo Zeng bertanya, menatap piramida seukuran kepalan tangan. Reinkarnasi Horcrux, kamu dapat mengontrol tempat reinkarnasi dengan menyempurnakannya, kue Ling Crow. Luo Zeng sedikit curiga, aku bisa memperbaiki Horcrux reinkarnasi. Bukankah jiwa istana berarti aku tidak bisa menggunakan benda ini? Horcrux reinkarnasi sangat penting. Darahmu tidak murni dan kamu tidak dapat menggunakan Horcrux reinkarnasi, tetapi jika kamu ingin mengontrol aula reinkarnasi, kamu harus memperbaiki benda ini, jawab Ling Crow. Horcrux yang bereinkarnasi dapat memungkinkan makhluk dari seluruh domain dewa untuk bereinkarnasi, memungkinkan ingatan mereka untuk segera ditelusuri kembali ke masa hidup apapun. Kamu mungkin telah menetapkan berbagai batasan pada saat itu karena pertimbangan keamanan. Orang asing seperti Yue Yin Liu, bahkan jika mereka mendapatkan silinsu, tidak dapat berpartisipasi dalam ujian di sini. Seseorang dengan darah tidak murni seperti Luo Zeng, bahkan jika dia mendapatkan Horcrux reinkarnasi dan mengontrol tempat reinkarnasi, dia tidak dapat bereinkarnasi dengan makhluk dari seluruh domain Lord. Luo Zeng mengangguk, lalu menatap Ling Crow dan bertanya kamu telah berada di sini selama bertahun-tahun, berpikir apakah kamu ingin pergi denganku? Menurut pemikiran Luo Zeng, roh gagak ini adalah hewan peliharaan spiritual Ciyu, dan selalu dapat memberikan kekuatan pada kebangsaan Li. Dukun. Mendengar kata-kata Luo Zeng, Ling Crow tiba-tiba berkata dengan nada serius atas nama Ketua Agung sendiri, aku di sini untuk menguji semua orang yang harus bertahan dalam ujian. Bagaimana aku bisa pergi sesuka hati, jika gagak roh sedang membicarakannya, dan Luo Zeng mendengarkan dan memutar matanya, burung patah ini jelas mengetahui krisis di domain God, dan dia hanya menghindarinya. Luo Zeng hanya mengambil Horcrux yang bereinkarnasi, menoleh dan pergi dari sini, mencari tempat yang tenang untuk memperbaiki Horcrux yang bereinkarnasi. Gemuruh. Ketika Luo Zeng kembali dari kuil reinkarnasi, pintu raksasa terbuka dengan sendirinya hanya dengan dorongan ringan. Setelah membuka gerbang raksasa, Luo Zeng sekali lagi mengeluarkan manik api, yang mencerminkan seluruh tempat reinkarnasi seperti siang hari. Luo Zeng melihat-lihat, Qianlong Patriark dan yang lainnya masih terbaring di tanah dengan tegak. Setelah tikus besar dibunuh oleh Luo Zeng, mereka tidak memiliki bahaya lain, dan Luo Zeng tidak membangunkannya untuk saat ini. Dia duduk bersila di tempat dan menempatkan Horcrux reinkarnasi di depan dantiannya. Proses pemurnian Horcrux reinkarnasi ini agak istimewa, dan langkah pertama masih membuktikan darah seseorang. Luo Zeng membuka jari-jarinya dan mengeluarkan setetes darah emas, ditaburkan di reinkarnasi Horcrux. Darah menyebar dari atas segitiga, mengalir di sepanjang garis di permukaan piramida. Tapi tidak peduli bagaimana darah mengalir, itu tidak bisa mengalir ke mata di tengah piramida ini. Ini adalah kerugian yang disebabkan oleh darah yang tidak murni, jika tidak, dia akan dapat sepenuhnya mengendalikan Horcrux reinkarnasi ini. Kemudian dia dengan lembut menekan kedua jempolnya di pelipisnya dan perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, jiwa Luo Zeng dengan diam-diam mencuat dari dahinya, melayang di udara sebentar, dia masuk ke Horcrux reinkarnasi ini. Ketika jiwa tidak memasuki reinkarnasi Horcrux, tubuh Luo Zeng tiba-tiba terguncang, dan matanya terbuka dalam sekejap, dan matanya penuh warna aneh. Seluruh pribadinya sudah terhubung dengan reinkarnasi Horcrux ini, dan ke seluruh tempat reinkarnasi. Ini adalah, pada saat ini, sebuah angka muncul di benak Luo Zeng, jumlah api memori sebanyak 7,7 juta Beijing. 100 miliar adalah 1 triliun, dan 1000 adalah 1 modal. 7,7 juta Beijing. Ada begitu banyak api memori di domain God. Luo Zeng tanpa sadar memandangi lautan yang dibentuk oleh api memori, jumlah api memori melebihi imajinasi Luo Zeng. Aturan reinkarnasi adalah seperti ini. Setiap kali makhluk mati, akan meninggalkan sedikit api ingatan. Berapa banyak makhluk yang telah lahir selama bertahun-tahun? Akumulasi adalah jumlah yang tak terbayangkan. Lalu siapa yang Yue Yin Liu Silinsu katakan sebelumnya bereinkarnasi sebagai? Luo Zeng mulai mencari di sejumlah besar 7,7 juta Beijing. Ketika dia mengambil orang itu, matanya berkedip dan dia melompat, terbang di udara, dan mendarat di anak tangga yang berlawanan. Menghadapi samudera api ingatan, pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan di kedalaman samudera, api ingatan yang sangat terang dengan cepat melayang.
Api ingatan orang-orang kudus jauh lebih terang daripada orang biasa. Api ingatan kuning muda ini itu adalah ingatan Yue Yinliu. Di lautan api ingatan, tidak banyak api ingatan yang begitu terang. Tanpa banyak ragu, Luo Zeng sudah mulai membaca ingatannya. Ketika dia mengontrol tempat reinkarnasi, dia dapat mengambil api ingatan. Secara teori, tidak ada rahasia Luo Zeng untuk makhluk dari seluruh domain Lord. Sebentar, Luo Zeng mundur dari ingatan kecil itu dan bergumam, ternyata itu dia. Aku takut bahkan Dongfang Chunjun pun tidak akan memikirkannya. Setelah Yue Yinliu bereinkarnasi, dia benar-benar mengambil Yin sebagai nama belakangnya dan dikanonisasi lagi. Yue Yinliu dan Dongfang Chunjun adalah musuh mati untuk pertama kalinya. Seluruh keluarga Yue dihancurkan oleh Dongfang Chunjun, dan Luo Zeng berada dalam api ingatan, dan dia bisa merasakan kebencian yang menyebar ke dalam jiwanya. Keluarga Yue dihancurkan, dan bahkan pulau terapung itu jatuh ke lautan waktu. Namun, Yue Yinliu masih bereinkarnasi dengan lancar, mengandalkan bakat si Lin Su. Meskipun dia tidak berani mengambil nama belakang Yue, dia mengambil Yin dan mengubahnya menjadi nama keluarga Han, dan mengambil nama Qingdi sebagai namanya. Dia memang berani. Namun, tidak peduli seberapa besar kewaspadaan Dongfang Chunjun, tidak mungkin membayangkan bahwa Kaisar Han Qing adalah reinkarnasi dari Yue Yinliu. Tapi si Lin Su mengatakan bahwa selain Yue Yinliu, ada 3 reinkarnasi lainnya. Siapa 3 itu? Luo Zeng merenung. Patung kupu-kupu skala biru dan darah api tidak terlihat di dunia, dan satu-satunya orang di domain dewa yang memenuhi syarat untuk bereinkarnasi sekarang adalah Kaisar Han Qing. Apakah 3 orang tersisa yang telah ditemui Han Qing? Apakah itu bereinkarnasi dengan bantuan Kaisar Han Qing? Memikirkan hal ini, mata Luo Zeng sekali lagi melihat lautan api ingatan. Api memori makhluk-makhluk di domain dewa dihasilkan dan disimpan secara serempak di sini. Logikanya, Luo Zeng juga bisa menemukan api ingatan Kaisar Han Qing, dan dia seharusnya bisa mengetahuinya melalui penjelajahan ingatannya. Luo Zeng menutup matanya dan terus mencari menggunakan Horcrux yang bereinkarnasi. Tapi segera Luo Zeng membuka matanya dengan sedikit keraguan di wajahnya. Mengapa aku tidak dapat menemukan api ingatan Kaisar Han Qing? Karena Kaisar Han Qing ini memiliki silin rat, dia mungkin bisa melakukan beberapa trik. Memikirkan hal ini, Luo Zeng kembali ke altar, mengeluarkan mayat tikus silin, dan melemparkannya kembali ke altar. Setelah beberapa saat, silin rat hidup kembali. Mencicit, kamu bilang kamu tidak membunuhku. Si Lin Su tampak menyedihkan. Luo Zeng menatap si Lin Su dengan dingin dan berkata, aku tahu identitas asli Yue Yinliu. Mata si Lin Su yang besar seperti kacang menatap Luo Zeng, dan berkata dengan panik, kamu, bagaimana kamu tahu? Ia berubah pikiran dan berpikir, dan ada sedikit kepanikan di matanya, apakah kamu lulus ujian? Tentu saja, Luo Zeng tersenyum tipis. Ini tidak mungkin, tuanku memenuhi syarat, kamu tidak memenuhi syarat. Si Lin Su berteriak, itu memiliki hubungan yang dalam dengan Yue Yinliu. Menurut aturan, kekuatan supernatural si Lin Su hanya dapat digunakan dengan sendirinya, tetapi si Lin Su tidak mengikuti aturan tersebut, dan bahkan menggunakan beberapa metode rahasia untuk mengintegrasikan kekuatan supernatural bakatnya sendiri dengan Yue Yinliu. Oleh karena itu, Yue Yinliu sekarang dapat langsung memanggil api memori tanpa melewati mouse silin. Tentu saja, bahkan silin rat sendiri tidak dapat mengambil api ingatan sesuka hati seperti Luo Zeng, jadi Yue Yinliu tidak bisa sembarangan menentukan ingatan seseorang. Aku tidak memenuhi syarat, jadi Yue Yinliu bahkan lebih didiskualifikasi. Luo Zeng berkata dengan dingin, dia bukan dari suku Qiou aku, bagaimana kamu bisa berbicara tentang darah murni? Garis keturunan Qiou yang murni. Tuanku berkata bahwa dia akan membawanya ketika dia datang ke tempat reinkarnasi lagi. Suara si Lin Su menjadi tinggi. Si Lin Su akan merasa cemas, dan ketika dia pusing, dia bergegas menuju Luo Zeng lagi. Sangat disayangkan bahwa dia hanya memiliki basis kultivasi dari alam transformasi ilahi, dan dia bahkan bukan seniman bela diri yang membuktikan. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan meremasnya dengan lembut, dan si Lin Su tidak bisa bergerak. Mendengar kata-kata itu, alis Luo Zeng juga mengerutkan kening. Meskipun Luo Zeng belum menghubungi Kaisar Han Qing, dia tahu bahwa orang suci ini dengan putus asa mendekati Dongfang Chunjun, dan dia tidak ragu untuk melakukannya dengan cara apapun. Selain garis keturunan Qiyu Luo Zeng sendiri, ada orang lain di domain God yang merupakan seorang ibu. Menurut berita Yu Taibai, ibu mertuanya mungkin telah jatuh ke tangan Dongfang Chunjun. Aku ingin tahu apakah Kaisar Han Qing akan menemukan ide Li Luo Sui. Memikirkan hal ini, Luo Zeng merasa lebih perlu untuk menjelajah. 3 lainnya bereinkarnasi, siapa mereka? Luo Zeng terus bertanya, aku tidak akan memberitahumu, Zizizi, bisakah kamu membunuhku? Si Lin Su berteriak, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Tidak sulit bagiku untuk menemukan api ingatanmu, cibir Luo Zeng. Hapus semua api ingatan di kehidupanmu sebelumnya, kau masih punya kemampuan untuk bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Bahkan setelah kelahiran kembali, kamu bukan lagi kamu, bukan. Tubuh tikus si Lin Su kaget. Jiwa hanyalah sebuah wadah, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah diri kamu sendiri jika kamu kehilangan ingatan tentang diri kamu sendiri? Memikirkan janji Yue Yinliu, si Lin Su akhirnya berkompromi. Yue Yinliu pasti akan kembali dan membunuh anak ini. Si Lin Su berpikir, sementara berkata 3 lainnya tidak penting, tetapi 3 anak setelah reinkarnasinya. 3 anak, Luo Zeng sedikit terkejut, lalu bertanya, 3 yang mana? Han Changyuan, Han Chuyue dan Han Rumbai. Si Lin Su menjawab dengan patuh. Choyue dan Tassel, apakah mereka jatuh? Tanya Luo Zeng. Setelah memikirkannya, si Lin Su menjawab dengan jujur, jatuh, itu tidak dihitung. Yue Yinliu hanya mengeluarkan ingatan mereka dari api dalam beberapa tahun terakhir dan mengisi api ingatan orang lain. Aku akan melihatnya sendiri. Luo Zeng kembali membawa si Lin Su ke puncak tangga, dan mengulurkan tangannya untuk mencubitnya dengan lembut. Di lautan api kenangan yang perlahan bergulir, 3 api ingatan melayang ke arah Luo Zeng. Apakah api ingatannya berisi jumbai lavender? Luo Zeng mengira jumbai telah jatuh, dan kesedihan yang tidak bisa dikatakan dalam hatinya adalah bahkan ingatannya tidak tahan untuk membaca. Setelah menyentuh api ingatan dengan ujung jarinya, dia dengan cepat membenamkan dirinya ke dalam ingatan dengan jumbai. Dan Luo Zeng hampir mengerti. Sejak kecil, jumbai telah menunjukkan bakat luar biasa, serta bakat dahsyat kekuatan supranatural api ungu.
Meskipun dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Han, dia selalu merasa kesepian, setidaknya ketika dia pergi ke area terlarang praktik Tuhan. Setelah tiba di area terlarang pemurnian Tuhan, pada dasarnya Luo Zeng tahu tentang itu. Gadis kecil ini awalnya berencana untuk menggunakan dirinya sendiri, tetapi kemudian menemukan serangkaian hal sebelum dia dibawa kembali ke domain Lord. Setelah kembali ke domain dewa lagi, gadis ini memikirkan dirinya sendiri setiap hari. Pernahkah dia pergi ke rumah Jiang secara diam-diam dan ingin menyelinap ke Dayan Ziyu melalui rumah Jiang? Ada batasan ketat pada dewa sejati yang datang ke dunia. Terlebih lagi, keluarga Jiang pada dasarnya telah kehilangan kendali atas Dayan Ziyu di bawah campur tangan Yu Taibai. Kemana dia bisa pergi? Gadis ini benar-benar. Luo Zeng membaca dengan senyum masam di wajahnya. Membaca bersama dengan ingatan di dalamnya, Luo Zeng mengulangi di Pulau Terapung, bergegas ke lautan waktu terlarang. Hal-hal ini terjadi tidak jauh dari situ, tetapi diganti dengan perspektif yang mengandung rumbai, yang membuat Luo Zeng perasaan aneh di dalam hatinya. Ketika Luo Zeng dibawa pergi dari lautan waktu oleh Han Jiuyi, Han Tassel, Han Chuyue dan Han Changyan mulai mundur atas permintaan Kaisar Han Qing. Dan inilah masalahnya. 2315. Keluarga Han saat ini sedang membersihkan istana jiwa ungu karena kepergian Bibi Han Jiu. Meskipun anak-anak keluarga Han berusaha keras untuk menghentikan mereka, apa gunanya? Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah kepada Dongfang Chunjun, Kaisar Han Qing memindahkan semua orang di istana jiwa ungu ke Pulau Terapung dalam waktu singkat. Karena alasan ini, Han Tassel bertengkar dengan Kaisar Han Qing. Kaisar Han Qing meminta Han Changyan untuk mundur bersama Han Chuyue dan Han Liusu, dan kedua wanita itu secara alami memiliki emosi yang sangat melawan. Tetapi sebelum retret, Kaisar Han Qing pernah mengucapkan kalimat yang berarti, kali ini dia akan membantu mereka mencapai alam kesempurnaan agung. Realisasi Dzogchen di alam Tuhan sepenuhnya merupakan sebuah kesempatan. Bahkan para orientalis tidak berani mengatakan bahwa satu retret dapat mengembangkan 3 Dzogchen. Terlebih lagi, Han Chuyue pada saat itu hanyalah saksi dari ahli bela diri, dan Jumbai bukanlah dewa sejati yang lebih rendah, dan ketiga anak itu tidak dapat mencapai Dzogchen dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari pertama latihan mereka dalam retret, itu normal. Adegan terakhir dalam ingatan Han Tassel adalah melihat Kaisar Han Qing muncul di depannya, menjangkau ke dahinya. Sebelum dia sempat berteriak, ingatan itu berhenti tiba-tiba. Om, Luo Zeng menatap api ingatan yang dengan ringan melompat di tangannya, matanya sangat rumit. Sampai batas tertentu, Jumbai sudah mati naik. Jika itu adalah kehidupan yang hidup, api ingatannya terus diperbarui. Setiap kali nafas lewat pada saat domain God, memori dalam api ingatan akan memiliki satu nafas lagi. Apakah itu rasa sakit, putus asa, atau latihan yang membosankan, ibadah atau pernikahan dan pemakaman, semua hal akan tetap utuh, dan pembaruan waktu nyata akan memasuki api ingatan. Mendefinisikan kematian dari tanah reinkarnasi berarti bahwa api ingatan tidak lagi menghasilkan ingatan baru. Ini mungkin terjadi pada Jumbai dan bulan pertama, termasuk Han Changyan. Aku hanya tidak tahu tentang mereka yang berjumbai, bagaimana kabarnya sekarang? Luo Zeng sedikit mengernyit. Api ingatan dengan Jumbai tidak lagi diperbarui, membuatnya mustahil baginya untuk menyelidiki situasi sebenarnya. Benar, mata Luo Zeng sedikit berkedip. Han Biluo. Gadis ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Chuyue dan Tassel, dia pasti tahu itu. Tanpa ragu, Luo Zeng terus mencari di pikirannya. Segera, Luo Zeng mengunci api ingatan Han Biluo, jarinya sedikit tertekuk, dan ada api ingatan merah muda pucat di langit yang penuh cahaya. Luo Zeng segera membaca ingatan Han Biluo. Mengenai proses pertumbuhan masa kecil Han Biluo, Luo Zeng melewatinya dengan cepat, langsung membolak-balik kenangan beberapa tahun terakhir. Hasilnya mengecewakan Luo Zeng. Han Biluo juga sudah tutup selama beberapa tahun, dan belum keluar sampai sekarang. Melihatnya, itu bukan retret, karena dia menjadi tahanan rumah, dia tidak tahu berita tentang dua saudara perempuan dari keluarga Han. Berdiri di puncak tangga, melihat api ingatan yang luas, Luo Zeng juga berjalan bolak-balik. Kaisar Han Qing menyembunyikan api ingatan, dan pengalaman Han Changyan sama dengan Han Liusu, jadi siapa lagi yang bisa mengetahui tentang Han Clan. Di sini pada suatu waktu, di lautan api ingatan di kejauhan, beberapa titik yang sangat terang melintas. Dalam api ingatan 7,7 juta jing, sebagian besar titik cahaya sangat redup. Mereka yang telah menjadi dewa sejati sedikit lebih cerah, mereka yang telah mencapai kesempurnaan besar bersinar terang, sementara para suci secemerlang bintang. Faktanya, kecerahan api memori tidak ditentukan oleh basis kultivasi, tetapi ditentukan oleh jumlah waktu yang dialami dan kekayaan memori tersebut. Umur terpanjang mungkin bukan orang suci, tetapi orang suci umumnya berumur panjang. Jadi sebagian besar sinar paling terang bermekaran oleh api ingatan orang-orang kudus. Dongfang Chunjun. Jantung Luo Zeng sedikit berdegup kencang. Meskipun dia tidak tahu bahwa Dongfang Chunjun tahu tentang Jumbai, dia dapat menemukan berita tentang ibunya sendiri melalui orang ini, dan bahkan beberapa tren dalam aliansi kaya, dia tentu tidak bisa melewatkannya. Tanpa ragu, Luo Zeng mencari lagi. Segera, api ingatan yang menyilaukan mulai bergerak di lautan bintik-bintik cahaya, dan api ingatan itu bersinar emas merah. Ini api ingatan Dongfang Chunjun. Luo Zeng menatap titik cahaya keemasan itu dan mulai membaca ingatan di dalamnya. Ternyata sebelum Dongfang Chunjun lahir, keluarga Dongfang sudah berkuasa. Dongfang Chunjun juga menghadapi persaingan hebat dalam keluarga Dongfang. Dia telah mengumpulkan banyak akumulasi, dan menjadi yang teratas, dan memberikan kontribusi besar bagi keluarga Dongfang. Untuk lawannya sendiri, tidak peduli seberapa detailnya tidak terlalu banyak. Tapi ingatan Dongfang Chunjun terlalu panjang dan terlalu panjang. Dengan begitu banyak ingatan tentang era dewa yang dikompresi bersama, mustahil bagi Luo Zeng untuk melihatnya sedikit demi sedikit. Luo Zeng pada akhirnya hanya bisa menyesuaikan dengan ingatan beberapa dekade terakhir, yang paling dia pedulikan adalah berita tentang ibunya. Segera, Luo Zeng melihat bagian di mana Dongfang Chunjun pergi ke kota dewa sayap perak. Pria kuat dari sisi lain, tiba-tiba menjadi tua. Apakah orang ini Suan Yuanwei? Ini adalah pertama kalinya Luo Zeng melihat Suan Yuanwei di domain Lord. Dia tidak menyangka orang kuat dari sisi lain akan menyortir bahan obat di Silver Wing God City. Segera, Luo Zeng juga melihat Dongfang Chunjun memimpin semua orang suci dari aliansi kaya, pergi jauh ke bawah tanah, dan menemukan foto Li Luosui.
Pada saat itu, Luo Zeng telah diusir dari domain Lord oleh Li Luosui dan jatuh ke dasar kekacauan. Ibuku dibawa pergi oleh Dongfang Chunjun. Saat ini, Luo Zeng penuh dengan kebencian. Awalnya dia bersatu kembali dengan ibunya dan semuanya bergerak ke arah yang baik. Karena usia tua mendadak ini dan Dongfang Chunjun. Dongfang Chun penampilan Jun sangat mengejutkan Luo Zeng. Dongfang Chunjun membangun istana yang sangat indah untuk ibunya dan dengan hati-hati melindunginya. Di depan ibunya, orang suci itu benar-benar kehilangan penampilan dominasi sebelumnya, dan dia bahkan berjanji untuk pergi ke lautan waktu untuk menemukan tubuhnya untuk ibunya. Sepertinya ibuku tidak dalam bahaya untuk saat ini, wajah Luo Zeng mengendur. Luo Zeng mungkin menyadari hal-hal dalam ingatan Dongfang Chunjun selanjutnya. Dongfang Chunjun mengetahui kembalinya Luo Zeng, dan bersama dengan Mu Haiji, pergi ke Dajiziyu untuk menguji Ming Wei dan Jin Lao. Pada saat ini, Dongfang Chunjun mengalami krisis, dan memanggil aliansi raksasa di Kuil Shenluan. Melalui ingatan Dongfang Chunjun, dia menemukan pemandangan Kuil Shenluan. Dia akhirnya menemukan Han Tasel, Han Chuyue dan Han Changyan. Ketiga orang ini benar-benar mencapai Dzogchen. Hanya melihat foto dengan Jumbai, Luo Zeng juga sangat sedih. Itu bukan dia lagi. Tubuh mereka telah menjadi wadah, yang harus menampung api ingatan lainnya. Luo Zeng sebelumnya telah menemukan bahwa dengan menyerap ingatan api ingatan orang lain, dia dapat memperoleh sejumlah besar pengalaman pelatihan, yang dapat meningkatkan kecepatan pelatihan ke situasi yang menakutkan. Tapi itu hanya tebakan Luo Zeng, dan dia tidak menyangka Kaisar Han Qing menyadarinya. Kaisar Han Qing, untuk membalas dendam, dia telah mencapai titik di mana dia bisa melakukan apapun yang dia bisa, bahkan anak-anaknya sendiri harus masuk. Luo Zeng menghela nafas dengan lembut. Luo Zeng telah melihat api ingatan Yue Yin Liu, dan dia juga tahu bahwa ada kebencian yang sangat besar antara dia dan Dongfang Chunjun. Tapi dia sudah bereinkarnasi. Karena dia adalah manusia lagi, dapat dikatakan bahwa dia telah memulai periode kehidupan yang lain. Dia tidak ragu untuk meninggalkan segalanya untuk balas dendam. Orang seperti itu mungkin lebih menakutkan daripada Dongfang Chunjun. Luo Zeng mundur dari ingatan terakhir Dongfang Chunjun setelah melihat-lihat, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sekarang aliansi kaya telah memasuki alam iblis abis, dan Dongfang Chunjun menolak untuk meninggalkan Li Luosui di Pulau Terapung, jadi dia membawanya ke sana. Apa yang harus aku lakukan jika ibu aku berada di alam iblis jurang? Membawa api ingatan kedua orang suci secara terus-menerus, dia juga merasa sedikit lelah, dan menggelengkan kepalanya sedikit, mencoba untuk melupakan ingatan sepele itu sebanyak mungkin. Setelah turun dari tangga, Luo Zeng berjalan ke sisi Qianlong Patriark dan yang lainnya. Orang-orang ini seharusnya tidak memasuki tanah reinkarnasi bersamanya. Tetapi hampir membayar harga kehidupan, harus selalu ada sesuatu yang didapat. Menggunakan api memori untuk berlatih kultivasi adalah cara yang baik. Selama kamu tidak menghapus api memori kamu sendiri, kamu harus lebih berhati-hati agar jiwa kamu tidak hancur, dan tingkat kultivasi kamu harus lebih ditingkatkan. Sekaranglah waktunya untuk membangunkan mereka. Asap mengepul mengapung di langit, menutupi matahari. Tapi itu tidak redup di jurang iblis. Di tanah retak, magma merah tua mengalir, memancarkan banyak cahaya dan panas, mengatur nada seluruh dunia menjadi merah iblis. Selain ringan dan panas, ada pula bau belerang yang menyengat. Tetapi jika dia tinggal di alam iblis abis untuk waktu yang lama, baunya tidak akan tertahankan. Gudong. Seekor ikan cak melompat dari magma. Jenis ikan yang tumbuh di alam iblis jurang ini tidak memiliki daging dan darah di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan tulang hitam terbuka. Mengandalkan tulang khusus ini, ia bisa menahan suhu tinggi yang menakutkan di magma. Sama seperti ikan Scotch jatuh kembali ke magma, sebuah garis tipis terbang masuk dan menggulung pada tulang di kedua sisi ikan Scotch. Dengan tarikan ringan, tawa kecil itu terangkat. Tulang ikan Scotch sangat istimewa. Mengikis bahan hitam di permukaan tulangnya untuk membuat pelindung api. Seorang Dzogchen dari keluarga Fang menangkap ikan Scotch tersebut. Suhu ikan yang baru saja ditangkap mirip dengan magma. Ketika dia menjatuhkan tangannya, Dewa Dzogchen yang sebenarnya berteriak, lalu melemparkannya tinggi-tinggi, mengarahkan cincin sumi di tangannya ke ikan, dan mengambil ikan di satu tangan. Di atas ring sumi, lebih dari 10 tahun yang lalu, pemahaman keluarga kaya tentang wilayah iblis abis jauh lebih buruk dari sekarang. Pada saat itu, 3 area terlarang lainnya dapat dikunjungi sesuka hati, dan wilayah iblis abis masih menjadi surga bagi para petualang. Dengan area terlarang lainnya ditutup, aliansi raksasa dipaksa untuk membuka dunia iblis jurang. Sekarang mereka tahu lebih banyak tentang alam iblis abis, meskipun ini dipaksakan. Gudong. Pada saat ini, magma di bawah mulai menggelembung lagi. Fang Yuanjia, sepertinya ada cak lain yang keluar, orang di sebelahnya mengingatkan. Fang Yuanjia tersenyum tipis ketika melihat ini, dan dengan lembut mencubit jari-jarinya, benang sutra tipis berputar kembali. Wow, dia menangkap waktunya, dan benangnya berguling ke arah atas magma. Wow, pada saat yang sama, sesuatu muncul dari bawah magma. Itu bukan tawa yang dilakukan Fang Yuanjia, tapi tangan hitam besar. Setelah benang sutra Fang melilit tangan besar itu secara bergantian menahan filamen dan menariknya ke bawah. Kecepatan proses ini sangat cepat, Fang Yuanjia tidak bereaksi untuk sementara waktu, dan dia terseret. Fang Yuanjia, Dzogchen di sebelahnya benar-benar terkejut. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah Dzogchen, dan kecepatan reaksinya sangat cepat. Ketika dia mengangkat tangannya, sebilah cahaya menebas ke arah benang yang menghubungkan Fang Yuanjia dan tangan raksasa itu. Ledakan, benang lurus Le langsung terputus. Tapi Fang Yuanjia telah jatuh ke tangan besar itu, dan tangan besar ini meraih Fang Yuanjia dan menyeretnya ke magma. Sial, Fang Yuanjia telah diseret. Sang Dzogchen meraung. Para santo dari aliansi raksasa, para subsanto awalnya beristirahat di tempat terbuka di kejauhan. Ketika Dzogchen berteriak minta tolong, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di kejauhan, dan itu adalah anak buah dari keluarga Fang. Setelah Yaseng melarikan diri dengan cepat, tatapannya menyapu, dan wajahnya menjadi dingin ketika dia melihat fluktuasi di permukaan magma. Kemudian dia melompat turun dari udara dan menamparnya dengan satu tangan di tanah. Bentak, diiringi dengan suara yang jernih. Sangat dingin dari tulang, menyebar ke segala arah dengan kecepatan luar biasa. Bahkan magma merah yang jatuh membeku dalam sekejap, berubah menjadi hitam pekat, dan permukaannya dengan cepat tertutup lapisan embun beku.
Yaseng melompat ke lapisan magma yang dipadatkan lagi, dan memukul magma yang dipadatkan dengan sebuah pukulan. Krek, klik. Lapisan magma yang mengeras terbelah darinya, dan seluruh orang Fang Yuanjia membeku di lapisan magma. Tangan besar itu dibekukan bersama dengan Fang Yuanjia. Fang Jiayaseng mengangkat tubuh kaku Fang Yuanjia, melemparkannya ke samping, dan membantingnya ke tanah dengan suara berdentang. Kemudian dia menginjak tangan besar itu lagi, tangan besar itu membeku sangat rapuh, menginjak kaki ini, tangan besar itu telah berubah menjadi bubuk. Adapun tuan dari tangan besar yang membunuh lapisan bawah magma, Yaseng ini tidak tertarik. Setelah keluarga Fang Yaseng menyerap rasa dingin di tubuh Fang Yuanjia, ia menegur kamu memiliki basis kultivasi, dan kamu bahkan tidak memiliki kewaspadaan seperti ini. Hina keluarga Fang kami. Orang yang menyeret Fang Yuanjia ke magma hanyalah raksasa lava, selama dia kecil, dia tidak cukup untuk mengancam Zokchen. Maaf, Paman Yun, Fang Yuanjia terlalu ceroboh barusan. Fang Jiayaseng masuk dan melarikan diri lagi. Di kamp istirahat, Dongfang Chunjun dan orang suci lainnya semua memandang ke arah Hua Tianming. Hua Tianming duduk bersila dan berkata dengan lemah dari rahasia tingkat 2, ada cara untuk keluar dari tingkat ketiga. Aku yakin ini adalah jalan pintas. Mengambil jalan ini dapat menghemat setidaknya 1 bulan. Mendengar ini, wajah orang-orang kudus menunjukkan emosi. 1 bulan tidak begitu penting. Tetapi di alam iblis jurang, bahkan jika itu tinggal sebentar, kecelakaan akan terjadi. Mereka secara alami sangat ingin mempersingkat itinerari. Ada jalan pintas seperti itu, mengapa tidak melapor ke keluarga sebelumnya? Dongfang Taiking bertanya tanpa kehilangan kesempatan tahu. Hua Tianming meliriknya dengan ringan, dan menjawab aku belum memverifikasi jalan ini, dan aku telah melaporkan alam rahasia tingkat 2. Apakah kamu pernah ke sana? Selama lebih dari setahun, Hua Tianming menemukan ranah rahasia lapisan kedua dari alam iblis abis, yang dianggap sebagai pencapaian besar. Faktanya, di sisi dunia rahasia ini, ada cara untuk memasuki level ketiga. Namun, setelah Hua Tianming menginjakkan kaki di lantai 3, dia mundur tanpa tinggal terlalu lama, terlalu berbahaya bagi satu orang untuk masuk ke lantai 3 alam iblis jurang. Yah, ini hanya hal-hal sepele, kata Dongfang Chunjun ringan, ikuti saja jalan yang dikatakan pedang langit. Dongfang Chunjun membuat keputusan, dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Setelah beberapa saat perbaikan, asap di jarak ekstrim tiba-tiba menggulung, di dalam asap tebal, ada kilatan api samar, dan ada juga suara gemuruh rendah. Asap yang mengepul menarik perhatian semua orang. Itu roh api wilayah iblis, jumlahnya sangat banyak, kata seseorang. Beberapa wajah Zokchen sedikit tidak wajar. Roh api alam iblis ini adalah makhluk spesial yang terlahir dalam api, biasanya keluar secara berkelompok, kemanapun ia pergi, tidak ada rumput yang tersisa. Ini hampir identik dengan bencana di jurang maut. Para dewa sejati dan Zokchen yang menjelajahi alam iblis jurang, jika mereka melihat pemandangan ini, mereka akan segera melarikan diri dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Jika terlambat untuk melarikan diri, bahkan Zokchen akan jatuh ke dalam asap. Biarkan aku datang. Kaisar Han Qing yang diam tersenyum tipis dan segera berdiri. Makhluk yang lahir di api alam iblis. Aku suka. Jangan ganggu Han Qing di, kamu bisa melakukannya, haha. Seperti yang dikatakan Tang Lun, dia melompat dan bergegas ke langit. Aku melihat tangannya tiba-tiba menyebar, dan api yang berkobar menyembur dari area kemaluannya. Di bawah nyala api yang bergulir, itu berubah menjadi pintu api yang berkedip. Wow, dari pintu api muncul 3 naga api yang terbentang jauh. Ketiga naga api itu memiliki penampilan yang berbeda, tetapi masing-masing naga api itu mekar dengan aura yang kuat. Naga api ini telah dikandung oleh Tang Lun selama bertahun-tahun menggunakan Dewa Api Muda Tao. Setiap naga api setara dengan sub bijak dalam kekuatan, dan yang lebih penting, naga api ini berasal dari api abadi yang berasal dari Tang Lun. Bahkan jika naga api ini dibantai, ia masih bisa terlahir kembali di dunia di dalam tubuhnya. Tapi dari sudut pandang ini mirip dengan keabadian orang-orang kudus yang mengandalkan dunia. Wow, 3 naga api yang menyerbu ke dalam asap, tiba-tiba membelah awan besar asap menjadi 3 bagian. Roh api rilem iblis sangat ganas, tetapi itu tergantung pada kuantitas. Tapi ketiga naga api ini adalah musuh bebuyutan mereka. Mereka tidak bisa membantu ketiga naga api ini, sebaliknya mereka ditelan dengan liar oleh naga api. Wow. Untuk sesaat, kobaran api di dalam asap berkobar dengan liar, dan ada semburan jeritan yang keras. Setelah secangkir teh, asap yang menyala menghilang, hanya menyisakan 3 naga api yang melingkar di udara. Setelah menelan sejumlah besar Demon Realm Fire Spirit, ketiga naga api menjadi lebih besar. Kembali, Tang Lun memberikan panggilan samar. Ketiga naga api itu mengangkat kepala mereka dan meraung ke langit setelah meregangkan tubuh mereka. Mereka menyelam ke dunia batin Tang Lun. 3 naga api suci yang dimurnikan oleh Brother Tang Lun semakin kuat dan kuat. Selamat. Kaisar Han Qing memuji tanpa kehilangan kesempatan. Tang Lun menepuk perutnya dan tersenyum, kamu memiliki visi, naga api suci aku akan terus berlatih, dan itu tidak akan memakan waktu setengah usia Tuhan, itu akan cukup untuk melawan para suci bersama-sama. Mungkin naga api suci bisa melawan orang suci di masa depan, kata Han Qing lagi. Hahaha, itu hampir, Tang Lun tertawa. Ada batasan dalam budidaya Shinto. Setelah Zokchen, tidak banyak ruang untuk kemajuan. Jadi beberapa sangat kuat dewa Zokchen yang sejati mampu melawan Ashen. Intinya, budidaya para wali masih bagus. Tidak peduli seberapa kuat naga api suci, tidak mungkin untuk melawan orang suci. Sanjungan ini terlalu berlebihan. Meskipun orang suci lainnya tidak berbicara, mereka sangat meremehkan Kaisar Han Qing di dalam hati mereka. Setelah Tang Lun memecahkan roh api alam iblis ini, semua orang di aliansi raksasa berangkat lagi. Desir-desir, semua orang naik ke udara bersama-sama dan terbang ke depan. Sepanjang jalan, ada banyak hal jahat di alam iblis jurang. Pada hari kerja, makhluk ganas ini secara alami ganas dan tidak biasa, dan ada banyak dewa sejati yang mati di tangan mereka, dan bahkan Zokchen telah jatuh di sini. Sebuah mantikor batu iblis yang beristirahat di gua merasakan gerakan di langit, dan terbang keluar dari gua, berdiri di atas gunung batu berwarna coklat, dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Saat raungan itu dikeluarkan, gunung es besar tiba-tiba jatuh di langit. Gunung es ini datang dengan sangat cepat. Saat Demon Rock Manticore melihat gunung es tersebut, tidak ada ruang untuk melarikan diri.
Ia hanya bisa membuat rengekan panik seperti kucing, dan ia hancur di atas gunung es. Di bawah, tubuh fisik bahkan lebih terkoyak. Ia sekuat Demon Rock Manticore, dan makhluk lain di lantai 2 alam iblis abis hanya bisa memilih untuk bersembunyi dan menghindar. Lebih dari 20 orang suci, 40 sub orang bijak, ratusan Sokchens berlari kencang di dunia tingkat kedua, seolah-olah memasuki tanah tanpa siapapun. The Abyss Demon Realm terlalu besar. Sekalipun sekelompok orang ini melarikan diri dengan sangat cepat, butuh 3 hari untuk mencapai tujuan mereka. Ini ada lautan api yang tak terlihat. Tapi di tepi lautan api itu, ada tembok yang tak terlihat. Ketika magma yang mengepul melonjak ke tepi dinding, itu terhalang, tidak dapat mengalir ke samping, dan hanya bisa mengalir ke bawah. Dari kejauhan, tepi lautan api magma ini seperti tangga nyatanya, jurang dunia iblis lapis demi lapis, memang terus bergerak menuju kedalaman bumi. Setelah tiba di sini, semua orang melihat Hua Tianming. Heavensward, di mana jalan pintas yang kau katakan? Tanya Dongfang Chunjun. Seharusnya ada. Hua Tianming turun perlahan di udara. Terbang di sekitar lautan api magma, matanya terus-menerus berkeliaran. Terakhir kali Hua Tianming mengejar sesuatu yang mematikan, dia secara tidak sengaja menemukan misteri tempat ini. Lapisan gelombang pasang terbentuk di bawah gulungan magma, dan pusaran terbentuk di bawah turbulensi, tetapi pusaran ini menghilang setelah hanya sedikit rotasi. Tapi salah satu pusaran tidak menghilang, tapi satu tetap di satu tempat. Setelah beberapa saat, Hua Tianming akhirnya menemukan pusaran air ini. Dia memegang pedang dengan satu tangan, tubuhnya dengan lembut terulur, cahaya di matanya semakin terang dan semakin terang. Apa? Ditemani oleh raungan yang dalam, pedang itu telah terbunuh menuju pusaran air. Wow, pusaran ini dibuka oleh kekuatan pedang tak terlihat, dan kekosongan muncul di api lava. Yang aneh adalah magma di sekitar rongga tidak menyatu, sehingga terbentuk saluran yang kontinu, dan saluran tersebut redup. Ada hukum yang kuat tentang pelarian luar angkasa. Melihat bagian ini, Dongfang Chunjun juga menunjukkan ekspresi tak terduga di wajahnya, jalan ini sengaja dikesampingkan. Leng Yao juga mengangguk, seharusnya itu dibuat oleh iblis besar tertentu, itu adalah jalan pintas dari bawah. Sangat bagus, pedang surgawi, bagus sekali. Dongfang Chunjun tersenyum puas. Hua Tianming akan menyingkirkan pedang panjang itu, dan setelah melengkungkan tangannya ke arah Dongfang Chunjun, dia menyingkir. Hukum ruang tidak valid di Abyss Demon Realm. Tidak ada yang tahu kenapa. Tidak peduli apakah itu orang suci atau orang suci, mereka tidak dapat membuat gerakan yang hebat. Mereka tidak tahu bagaimana lorong spasial di depan mereka dibangun. Dongfang Chunjun tidak terlalu ragu-ragu, jadi dia masuk ke saluran luar angkasa ini terlebih dahulu. Para suci lainnya, Ashen dan Sokchen juga melakukannya selangkah demi selangkah. Yang terakhir masuk adalah keluarga Han. Tanpa diduga, anak dari keluarga Dongfang ini juga menemukan jalan pintas ini, tapi jika kamu mengambil jalan pintas ini, kamu mungkin harus membayar banyak uang. Gelombang samar gelombang muncul di hati Kaisar Han King. Hua Tianming bukanlah orang pertama yang menemukan jalan pintas ini. Kaisar Han King menggunakan jalan pintas ini untuk melarikan diri dari alam iblis jurang dahulu kala. Di antara semua orang suci di seluruh alam dewa, Kaisar Han King mungkin paling tahu tentang alam iblis abis. Ayo masuk juga, kata Kaisar Han King ringan. Han Changyan, Han Tassel, dan Han Chuyue melayang di belakang Kaisar Han King. Wajah ketiga dewa Dzogchen ini penuh dengan ketidakpedulian. Kali ini di alam iblis abis dan partainya, kepala keluarga Han, Han Tianxiao, tidak datang dan tinggal di pulau terapung milik keluarga Han. Ya, ketiganya menjawab. Desir-desir, keempat orang itu berubah menjadi 4 lampu pelarian dan masuk ke saluran luar angkasa ini. Lebih dari 100 orang ini terbang jauh-jauh di saluran luar angkasa yang panjang ini. Konstruksi saluran luar angkasa ini sangat aneh, saluran panjang tersebut dikelilingi oleh lingkaran cahaya aneh, dan terdapat bayangan yang aneh. Bahkan orang suci tidak dapat memahami hukum di bagian ini. Hukum ruang di alam iblis abis tidak dapat dibentuk sama sekali. Aku tidak tahu bagaimana saluran ruang angkasa ini terbentuk. Fang Xixing, orang suci dari keluarga Fang, berkata dengan cemberut. Iblis-iblis besar itu sangat bijaksana. Mereka telah bersembunyi di kedalaman alam iblis selama bertahun-tahun, dan mereka selalu dapat menemukan beberapa metode yang luar biasa, jawab Leng Yao. Mu Hai sangat menyadari Dao Yun dari saluran luar angkasa, dan berkata, mungkin iblis telah melampaui pantai seberang. Hingga saat ini, Mu Haiji masih mengingat saluran luar angkasa yang dibangun Ming Wei. Bagian spasial yang membentang di sepanjang alam semesta agung benar-benar sombong. Mu Haiji, di alam semesta agung, dapat dikatakan menempati keuntungan dari kemahatauan dan kemahakuasaan, dan dia tidak berdaya dengan saluran ruang angkasa itu. Mendengar ini, Dongfang Chunjun tersenyum tipis, dan menggelengkan kepalanya, di luar sisi lain. Tidak semudah itu. Jika begitu, aku pasti tidak akan membiarkan saudara-saudaraku mengikutiku untuk menaklukkan alam iblis jurang ini. Bahkan jika iblis-iblis itu sangat kuat, kebijaksanaannya, tapi bagaimanapun juga, hanyalah hal yang ganas di tanah terlarang. Mereka dilahirkan dengan keterbatasan yang sangat besar, dan tidak mungkin untuk melampaui pantai seberang. Saudara Haiji ditakuti oleh kelompok pantai lain di luar alam Tuhan. Makhluk di tanah terlarang sebenarnya adalah makhluk fantasi yang pada dasarnya sama dengan koin ajaib, dan tersusun dari kekuatan keimanan. Ketakutan di hati para dewa dan orang-orang di domain dewa terus memanifestasikan dirinya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah membayangkan sejenis makhluk yang menggabungkan horor, kuat, kebijaksanaan, dan kejam, dan iblis lahir. Makhluk seperti itu, sampai taraf tertentu, lebih sempurna daripada orang-orang suci di domain dewa, tetapi mereka masih fantasi. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat meninggalkan area terlarang satu langkah lagi. Mereka akan menghilang selama mereka meninggalkan area terlarang. Tanpa jejak, satu-satunya pengecualian, aku khawatir, adalah satu-satunya yang diperebutkan oleh penganut Tao. Tapi saat itu Tuer muncul sebagai inkarnasi ketakutan, dan situasinya berbeda. Hei, ya, orang-orang kuat dari pantai lain yang dibawakan Luo Zeng kepadanya adalah bahaya tersembunyi, Mu Hai mengakui dengan sangat murah hati. Ketika banyak wali mendengar ini, mata mereka sedikit redup. Yang kuat di sisi lain ditangguhkan pedang di atas kepala mereka mungkin sudah bertahun-tahun atau puluhan tahun, dan pedang itu akan jatuh.
Tiba-tiba tua akan menemukan jalan, Dongfang Chunjun tiba-tiba berkata, terlebih lagi, kali ini aku mengendalikan alam iblis abis, dan aku mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Tidak jauh dari sana, Hua Tianming diam-diam mendengarkan percakapan para suci, dan juga secara diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah Luo Zeng kembali ke domain Lord, dia akan kembali dengan sekelompok orang kuat dari sisi lain. Tampaknya orang-orang kudus ini cukup tabu. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, Hua Tianming tidak mengungkapkan sedikit pun di permukaan. Terlepas dari itu, ini memang berita bagus, terutama untuk Hua Tianming. Untuk mantan Hua Tianming, dia rela mengorbankan hidupnya untuk Luo Xiao. Tetapi keadaan pikiran seseorang akan berubah seiring waktu. Setelah begitu banyak, dia menjadi lebih terobsesi dengan dunia dan memiliki sedikit keraguan di hatinya tentang misinya. Jika orang-orang kuat dari sisi lain itu bergerak, mungkin mereka bisa menulis ulang takdir mereka sendiri. Harapan ini diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Sekitar 3 jam kemudian, semua orang akhirnya melewati saluran luar angkasa. Ketika mereka keluar dari saluran luar angkasa, mereka terjun ke dalam kabut ungu tebal. Kabut tebal membuat tidak mungkin untuk melihat pemandangan sejauh 3 meter. Melihat pemandangan ini, Dongfang Chunjun sedikit mengernyit, pedang surga, mengapa tempat ini? Hua Tianming berputar-putar, wajahnya juga menunjukkan ekspresi hati-hati, aku melewati bagian ini terakhir kali, dan tidak ada kabut ungu seperti itu. Sepertinya bukan kabut, Mu Haiji mengulurkan tangannya dan meraih tendangan voli, dia benar-benar meraih segenggam kabut di tangannya, dan setelah melepaskannya, kabut itu seperti segenggam pasir, meluncur di sepanjang tangannya. Itu sekelompok serangga kecil. Seorang Dzogchen menatap kabut dan berkata. Setelah mendengarkan, yang lain menatap. Betulkah? Kabut ungu pekat ini adalah sejenis serangga terbang yang sangat kecil. Serangga terbang ini jauh lebih kecil dari pasir, dan tidak terlihat berbeda dengan kabut. Sungguh serangga kecil yang menjijikkan, bakar semuanya. Tang Lun tersenyum tipis, dan di bawah lambaian tangannya, segenggam api sudah bergoyang. Penyebaran hula api ini, dalam sekejap mata benar-benar menutupi area seluas jutaan kaki di atas kepala semua orang, seakan bisa membakar langit keluar dari lubang. Setiap serangga aneh takut dengan segala jenis api, pikir Tang Lun, serangga kecil ini akan langsung terbakar menjadi abu. Apa yang tidak dia duga adalah tidak ada satupun serangga yang terbakar sampai mati. Api yang berkobar menyebar di udara, tapi kabut ungu yang mengelilingi kepala semua orang tidak pernah berkurang. Serangga kecil tidak takut api. Aneh, kata Tang Lun dengan mata lebar. Bahkan jika nyala api suci tidak takut, hanya ada satu penjelasan. Serangga yang tampaknya lemah ini kebal terhadap semua nyala api. Kesadaran ilahi tidak bisa menyebar, teriak Yaseng lainnya dengan panik. Mendengar ini, yang lain juga melepaskan perasaan ilahi mereka bersama-sama. Ketika mereka melepaskan perasaan ilahi, sudut mulut Han Qingdi sedikit miring, dan sebuah senyuman muncul. Saat perasaan ilahi ini dilepaskan, Ziwu yang awalnya tenang tiba-tiba mulai menggelinding dengan panik. Bak ungu kecil ini awalnya tersebar di area yang cukup luas dan tidak menunjukkan agresivitas sedikit pun. Tetapi saat ini semua serangga kecil itu gila. Mereka seperti sekelompok serigala yang mencium bau darah, mengerumuni makhluk di bawah. Gatal, serangga ini menggigitku. Ini menyakitkan. Dewa Dzogchen sejati terbungkus serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan sepertinya itu terbungkus kabut ungu tebal. Dewa Dzogchen yang sebenarnya sedang berjuang dengan panik, terus-menerus berguling di tanah. Sialan, meledakkanmu. Tiba-tiba sebuah taoisme yang kuat muncul dari tubuh Dewa Dzogchen yang sejati ini. Papa. Dewa Dzogchen yang sejati ini telah kehilangan akal sehatnya, dan kilatan cahaya itu meledak seperti naga gila ke arah orang-orang di sekitarnya. Orang-orang mengelak. Leng Cicada, apakah kamu gila? Seorang bijak dari keluarga Leng mengulurkan tangannya untuk mencegat cahaya guntur, dan menegur. Dewa Dzogchen ini adalah Dewa Dzogchen dari keluarga Leng, Leng Chan. Tapi Leng Chan itu masih membujuk Dao Yun dengan gila, dan sangat sulit bagi Ashen ini untuk mendekat. Serangga ungu kecil ini bahkan dapat menahan api Tang Lun, dan guntur jangkrik dingin ini tidak berpengaruh pada mereka. Tapi 2 atau 3 waktu bernapas. Tepat saat Leng Yao, orang suci dari keluarga Leng, hendak mengambil gambar, Leng Chan yang jatuh di tanah berhenti bergerak. Serangga ungu yang menempel pada Leng Cicada telah menjulang tinggi. Ketika semua orang melihat Leng Chan lagi, wajahnya sangat terkejut. Tubuh Leng Chan masih utuh, tapi ada lubang bulat besar di atas kepalanya. Lubang besar ini telah digigit oleh serangga kecil itu. Serangga kecil itu masuk ke dalam pikiran Leng Chan dan menelan jiwanya. Bagaimanapun, Leng Chan adalah Dewa Dzogchen yang sebenarnya, bahkan jika jiwa ditelan, tubuh sudah memancarkan vitalitas yang kuat, dan bahkan dunia dalam tubuh berjalan dengan sendirinya. Tetapi semua orang tahu bahwa sekarang dia hanyalah tubuh dengan jiwanya yang hilang. Tidak hanya Leng Chan, tetapi juga 6 Dewa Dzogchen sejati dan 3 sub bijak diserang oleh serangga ungu. Di antara mereka, sub orang bijak dari keluarga Liu langsung terbang ke langit, mencoba menyingkirkan serangga ungu ini, tetapi saat sub bijak ini terbang, dia menarik lebih banyak serangga ungu. Setelah sekian lama, Yaseng ini jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan bunyi letusan. Seperti pengalaman Leng Chan, Liu Xiaoseng juga memiliki lubang melingkar besar di atas kepalanya, dan jiwanya ditelan oleh serangga ungu, hanya menyisakan cangkang. 9 orang tewas dalam sekejap, termasuk 3 Yaseng. Hati setiap orang yang hadir menutup telepon, dan banyak orang berada dalam kekacauan. Tuhan tahu makhluk macam apa serangga kecil ini. Orang-orang kudus tidak bisa membunuh mereka bahkan jika mereka menembak. Bukankah mereka bisa keluar hari ini? Pandangan beberapa orang telah melihat saluran luar angkasa itu, dan saat kembali dari saluran luar angkasa, mungkin ada petunjuk kehidupan. Jangan panik semuanya. Ini serangga ungu kecil ini tidak akan menyerang kita. Suara Dongfang Chunjun terdengar samar. Pada saat paling kritis, kata-kata Dongfang Chunjun menenangkan kepanikan semua orang. Ya, serangga ungu kecil ini hanya menyerang orang tertentu, bukan kita. Mu Haiji juga setuju. Sebelum kamu menyadarinya, jangan lakukan apa-apa. Kutu ini memang sangat aneh, wajah merah Tang Lun juga berkeringat. Ini layak untuk rilem iblis abis. Sedikit kecerobohan, bahkan orang-orang kudus pun tidak berdaya. Semua orang tetap diam. Beberapa orang bahkan tidak berani berbicara, dan menatap langsung ke Dongfang Chunjun dalam diam. Mereka takut karena suara pidato menyebabkan serangga ungu ini. Dongfang Chunjun menyipitkan matanya dan menatap mayat hidup di tanah.
Pada saat ini, Hua Tianming tiba-tiba berkata, serangga kecil ini tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Orang suci dari keluarga Tang baru saja membakarnya dengan api, dan mereka tidak menyerang orang suci dari keluarga Tang. Semua orang tahu ini, apakah kamu perlu mengatakannya? Dongfang Taiking mencibir. Hua Tianming mengabaikan Dongfang Chunjun, dan segera berkata namun, alasan mengapa serangga kecil ini pindah adalah karena sepatah kata dari Liu Jiayaseng. Sepatah kata, Dongfang Chunjun mengerang, matanya tiba-tiba bersinar, Liu Haixiao baru saja berteriak, kesadaran ilahi tidak bisa menyebar. Liu Haixiao adalah sub orang bijak yang keluarga Liu-nya telah jatuh. Situasi barusan sangat kacau. Banyak orang mengabaikan detail ini. Banyak orang mengingat apa yang dikatakan Hua Tianming. Ya, ketika dia mengatakan bahwa kesadaran ilahi tidak dapat menyebar, aku juga berencana untuk melepaskan yang ilahi pengakuan, Asein segera berkata. Hua Tianming mengangguk, aku khawatir serangga kecil ini menentukan target berdasarkan akal ilahi, dan melacak jiwa target. Jika aku kira itu benar, 9 orang mati baru saja melepaskan indera ilahi. Mendengar kata-kata Hua Tianming, para orang suci mengangguk tak terkendali. Kesimpulan Hua Tianming sangat masuk akal, jika tidak maka tidak mungkin serangga kecil ini secara khusus menyerang beberapa orang. Beberapa orang bahkan berkeringat dingin di belakang mereka, jika mereka melepaskan kesadaran spiritual mereka sekarang, mereka akan menjadi mayat sekarang. Tapi bagaimanapun, ini hanya spekulasi, semua orang dalam situasi berbahaya. Jika tidak dikonfirmasi, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Kaisar Han Qing memandang pedang langit dengan sedikit apresiasi di matanya. Aku mendengar bahwa pedang surgawi ini tidak lahir di timur, tetapi orang asing. Dewa asing sejati dapat tumbuh ke alam Dzogchen dengan bakat mereka sendiri, bahkan lebih sedikit, dan mereka sangat pintar. Di antara semua orang di tempat kejadian, hanya Kaisar Han Qing yang menyentuh tangan para pemakan jiwa ini. Karakteristik dari pemakan jiwa ini adalah bahwa mereka tidak takut dengan serangan Dao Yun, baik Dewa Petir Mendalam Dao maupun Dewa Api Muda Dao benar-benar dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada serangga kecil ini. Namun, serangga ini memiliki kemampuan persepsi yang sangat lemah, dan mereka berkeliaran tanpa tujuan di area tertentu sepanjang tahun. Tapi begitu mereka sadar akan roh yang dilepaskan oleh jiwa mereka akan berkerumun seperti nyamuk yang mencium bau darah, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka memakan jiwa target dengan bersih. Apakah itu cara pedang surgawi berkata, itu tidak cukup untuk membuktikannya. Kaisar Han Qing berkata, bergerak menuju Hua Destiny tersenyum tipis. Dongfang Chunjun menatap Kaisar Han Qing dan bertanya, bagaimana saudara Qing akan membuktikannya? Kaisar Han Qing menyapu dengan ringan, mendekati saluran transmisi, melirik pemakan jiwa ungu yang menari di seluruh langit, matanya berkedip tiba-tiba, dan perasaan ilahi yang sangat kuat menyebar ke segala arah. Segera setelah indera divine itu dilepaskan, mereka ditelan oleh serangga kecil itu, jadi indera divine tidak bisa menyebar jauh dalam kabut ungu ini. Persis sama dengan adegan sebelumnya, kabut ungu ini mulai melonjak dengan liar, menutupinya ke arah Kaisar Han Qing. Saat Kaisar Han Qing melepaskan kesadaran ilahi, dia telah mundur ke saluran spasial itu. 2320